Orang-orang sering berkata bahwa keberanian Lu Bu tak tertandingi di antara jenderal-jenderal terkenal dari masa lalu, tetapi ketika aku merekrutnya di bawah komandoku, aku malah diejek oleh teman-teman sekelas sebagai orang yang tidak berguna. Hanya karena ini adalah dunia penguasa untuk semua orang, di mana semua orang pada usia 18 tahun dapat merekrut seorang jenderal militer bersejarah dan berpartisipasi dalam ujian penguasa pemula. Selama mereka lulus ujian, mereka dapat pergi ke medan perang semua dewa untuk menggantikan bintang biru dalam menaklukkan ribuan ras bintang. Tetapi sebagai seorang transmigrator, aku menemukan bahwa jenderal-jenderal terkenal dalam sejarah Tiongkok di kehidupan sebelumnya tidak pernah muncul di dunia ini, bahkan Lu Bu, yang dikenal sebagai jenderal nomor 1 dari 3 kerajaan, juga dinilai oleh dunia ini sebagai. Untuk ini, aku hanya ingin mengatakan, kalian hanya sampah. Beraninya kalian berbicara tentang jenderal terbang Feng Xian? Setelah berhasil merekrut Lu Bu, aku mulai mengantri bersama siswa lain untuk memasuki arena ujian pemula. Setelah kilatan cahaya dan bayangan, ketika aku membuka mata lagi, aku menemukan diriku telah tiba di dunia lain. Berdiri di depanku adalah 100 pekerja migran, dan di sampingnya ada tumpukan bahan kayu dan batu. Ini adalah sumber daya awal bagi kami para penguasa baru, dan di samping para pekerja migran ini berdiri seorang jenderal tinggi dan perkasa. Secara resmi Lu Bu melihat kemunculanku. Para pekerja migran segera maju. Tuan penguasa, kami telah menunggu lama. Mohon perintahnya. Dikatakan bahwa aku telah membangkitkan bakat. Nama penguasa Jiang Yu. Bakat penguasa, Jenderal Dewa Tiongkok. Nama wilayah. Tingkat, 1. Batas populasi, 100. Populasi wilayah saat ini, 100. Jenderal, Lu Bu. Di antara mereka, yang paling menarik perhatianku adalah bakat tingkat mitos Jenderal Dewa Tiongkok, jenderal yang kamu rekrut. Semuanya berasal dari Tiongkok kuno, dan semuanya adalah tokoh berkualitas tingkat mitos. Benar saja. Aku merekrut Lu Bu di awal permainan, yang terkait dengan bakatku, hanya saja dunia ini tidak dapat mengenali kualitas Lu Bu yang sebenarnya. Jenderal-jenderal terkenal dalam sejarah kehidupan lampau itu mungkin bisa direkrut olehku. Dengan bakat yang begitu kuat, mengapa harus takut pada ribuan ras bintang itu? Namun, saat ini, aku masih harus lulus ujian pemula terlebih dahulu. Tetapi apa yang harus kulakukan sekarang? Aku melihat sekilas atribut para pekerja migran ini. Nama unit. Pekerja migran. Tingkat unit, tingkat 1. Penjelasan unit dasar yang memiliki kemampuan bertempur dasar. Juga dapat digunakan untuk konstruksi dasar. Sepertinya apa yang dikatakan instruktur sebelumnya benar. Di hari pertama permainan, hanya ada 2 pilihan. Membangun dengan gila-gilaan. Memanfaatkan waktu perlindungan 24 jam untuk pertahanan yang baik, atau membawa ini. 100 pekerja dan jenderal untuk melakukan reklamasi lahan, menjarah semua sumber daya di sekitarnya, di sekitar wilayah. Akan ada beberapa camp monster. Menduduki camp monster dapat menjarah beberapa sumber daya. Digunakan untuk konstruksi awal. Memikirkan hal ini, aku mengalihkan pandanganku ke Lu Bu. Apakah bersembunyi atau sibuk? Itu tergantung pada apakah atribut Lu Bu kuat atau tidak. Kemudian aku membuka panel informasi Lu Bu. Nama jenderal, Lu Bu. Level jenderal, 1 atribut jenderal, kekuatan 100. Kepemimpinan, 74. Politik, 61. Intelijen, 55. Penjelasan jenderal, jenderal dinasti 3 kerajaan yang ke-17, dikenal karena keberanian dan keterampilan tempurnya. Dijuluki jenderal terbang. Lu Bu memang hebat di dunia ini. Nilai atribut maksimum semua jenderal adalah 100. Dan Lu Bu di dunia ini, nilai kekuatan tempurnya sudah penuh. Jika demikian, aku bisa sepenuhnya bergantung pada Lu Bu untuk merebut pertempuran pertama. Yang disebut pertempuran pertama adalah pertempuran pertama, mirip dengan pembunuhan tangan di game lain. Ada juga pernyataan tentang pertempuran pertama dalam uji coba pemula. Uji coba pemula ini sebenarnya setara dengan ujian masuk perguruan tinggi ratusan tahun yang lalu. Jadi para penguasa baru, setiap penampilan di tanah percobaan akan dicatat dalam sistem penilaian. Jika seseorang bisa menjadi yang pertama menduduki camp monster, tidak hanya akan ada tambahan hadiah. Aku segera berkata, ayo, ambil senjatamu, kita akan menduduki itu. Camp manusia serigala. Jadi, aku membawa Lu Bu. Dan 100 orang ini berangkat. Pada saat yang sama, musuh yang selalu aku tekan di sekolah juga diteleportasi ke wilayahnya. Dia segera memeriksa bakatnya sendiri. Ketika dia melihat bakatnya, dia langsung tertawa terbahak-bahak. Sial, bakat sempurna berwarna biru. Siapa yang lebih kuat dari Jiang Yu? Sekarang kau benar-benar kalah dariku. Karena memiliki keunggulan besar di awal, bagaimana mungkin tidak memulai penjelajahan? Yang pertama, merebut catatan camp monster adalah milikku. Dengar semuanya. Bersama denganku, mari kita mulai penjelajahan dan merebut pertarungan pertama. Begitulah.
Setelah memasuki tanah percobaan pendatang baru, banyak penguasa pendatang baru memilih untuk memperebutkan pertarungan pertama. Dan di dekat camp nomor 4399, camp Jakalman terletak di sebuah hutan belantara yang sunyi. Nama camp, Camp Jakalman. Kualitas camp, putih biasa. Tingkat camp, 1. Kualitas camp putih berarti barang yang keluar dari camp ini akan didominasi warna putih. Meskipun ini adalah camp tingkat rendah, jumlah Jakalman terlihat agak banyak. Segera aku melihat ke arah Lubu. Bawa 100 orang ini bersamamu. Percaya diri, Lubu mendengus dingin dengan jijik. Sekelompok monster kecil. Tidak perlu 100 orang. 1 orang saja bisa menghabisi mereka semua. Setelah selesai berbicara, dia tidak memberiku kesempatan untuk bereaksi. Lubu langsung maju sendirian. Para Jakalman di camp itu kekar dan berbondong-bondong datang dari segala arah. Mereka memegang senjata sederhana di tangan mereka, mata mereka berkilat dengan cahaya ganas. Hanya terlihat Lubu tidak gentar sedikit pun. Ujung kakinya tidak bergeser senci pun, langsung menerjang dengan tinju. Bam! Seekor Jakalman yang memimpin langsung terpental karena pukulan tinjunya. Melihat adegan ini, aku langsung terpana. Keren, perlu diketahui, Lubu saat ini hanyalah 1 serangan saja. Dan dia tidak mengenakan perlengkapan apapun. Jangan bicara tentang tombak halberd langit yang menghancurkan. Kuda kelinci merah, bahkan perlengkapan pertahanan dan senjata biasa pun tidak ada. Namun dalam situasi seperti ini, dia masih bisa dengan mudah menghancurkan para Jakalman ini. Tidak heran dia adalah jenderal nomor 1 dari 3 kerajaan. Selanjutnya, aku melihat Lubu sendirian bergerak di antara kerumunan Jakalman, seperti kilat yang membelah kegelapan. Kedua tangannya, kadang-kadang mencengkeram dengan ganas seperti cakar elang, kadang-kadang menyerang dengan ganas seperti harimau. Setiap serangan membawa kekuatan petir yang menghancurkan. Meskipun jumlah Jakalman banyak, tetapi di depan Lubu mereka tampak tidak berdaya. Akhirnya, di bawah serangan berani Lubu, para Jakalman bubar satu persatu. Juga pada saat ini, suara agung bergema di area sekitarnya. Pengumuman area. Selamat kepada penguasa Jiangyu atas keberhasilan merebut camp serigala kayu kecil tingkat pertama. Pengumuman area. Penguasa Jiangyu berhasil memenangkan pertempuran pertama di area tersebut. Hadiah kayu bakar, makanan, biji besi, dan koin masing-masing 200 unit. Aku memenangkan pertempuran pertama dan juga mendapatkan hadiah pertempuran pertama. Sumber daya sebanyak ini sungguh luar biasa. Ketahuilah bahwa setiap orang hanya memiliki 50 unit kayu bakar dan makanan di awal permainan. Namun, pertempuran pertama memberikan masing-masing 200 unit. Sekarang tidak perlu khawatir kekurangan sumber daya untuk membangun. Dan pada saat yang sama, saluran area langsung meledak. Sial, Jiangyu memang yang terbaik di kelas. Tapi bukankah dia merekrut jenderal sampah? Bagaimana dia bisa merebut sebuah camp begitu cepat? Mungkinkah belajar dengan baik dapat mengimbangi sebagian kesialan? Pada saat ini, para penguasa pemula SMA kelima semuanya terkejut dan menghormatiku. Sementara itu, di wilayah 10.086, Ling Hong sedang mengarahkan para pekerja untuk membangun markas. Saat ini, dia dengan cemas melihat peta holografik di depannya. Mengapa Jiangyu tidak mendengarkanku? Aku tidak tahu apakah dia bisa menghadapi serigala kayu di sekitarnya. Tapi ada periode perlindungan pemula selama 24 jam. Seharusnya tidak ada masalah, kan? Namun, pada saat ini, pengumuman yang tiba-tiba muncul membuat ekspresi Ling Hong penuh dengan ketidakpercayaan. Sial, Jiangyu merebut sebuah camp begitu cepat dan memenangkan pertempuran pertama. Ini terlalu kuat, ini tidak seperti yang dia bayangkan. Di sisi lain, Huoran sedang memimpin 100 pekerjanya dan jenderal kelas kuning Liu untuk menyerang sebuah camp serigala kayu kecil tingkat pertama. Ya, seperti itu. Kalian 10 orang maju. Huoran terus memerintah dari belakang. Harus dikatakan bahwa camp ini seperti tulang yang sulit dikunyah, membuat beberapa pekerjanya mati. Bagus, dengan cara ini aku seharusnya bisa merebut pertempuran pertama. Dia menunjukkan ekspresi gembira. Tiba-tiba, pengumuman area kelima muncul di hadapannya. Tiba-tiba, melihat pengumuman itu seperti disambar petir. Jiangyu ternyata yang tercepat. Bagaimana mungkin? Ekspresi Huoran penuh dengan keterkejutan. Jiangyu membangkitkan jenderal sampah. Bagaimana dia bisa membersihkan sebuah camp begitu cepat? Mengapa? Mungkinkah dia langsung membawa 100 orang untuk membuka lahan segera setelah dia tiba di dunia ini? Sungguh sialan. Hadiah pertempuran pertama direbut oleh Jiangyu. Huoran mendengus dingin. Dia pasti menyerang dengan paksa. Dengan cara ini, para pekerjanya pasti banyak yang mati. Mungkin jenderal sampah Jiangyu terluka parah. Tidak baik jika terluka lagi. Jika terus begini, Jiangyu tidak hanya tidak memiliki cukup pekerja untuk membangun fasilitas, tetapi juga tidak memiliki jenderal yang sehat untuk bertarung, bisa dibilang rugi besar. Memikirkan hal ini, dia meminta orang membersihkan lokasi dan membereskan perbekalan, lalu bersama 90-an lebih pekerjanya kembali ke markas mereka.
Setelah mengalami kerugian di sini, dia memutuskan untuk memusatkan tenaga kerja untuk membangun fasilitas terlebih dahulu. Lagi pula, menaklukkan markas ini sudah cukup baginya untuk membangun menara panah lagi. Tetapi, ketika dia kembali ke markasnya, dia segera melihat pengumuman lagi. Selamat kepada Lord Jiang Yu karena berhasil menduduki markas kecil serigala kayu tingkat 1. Apa? Dia menduduki markas lagi? Huoran sangat terkejut. Apakah Jiang Yu tidak berencana membangun fasilitas? Bukankah dia kehilangan banyak orang? Mengapa dia masih punya kekuatan untuk menyerang markas lain? Bagaimana ini bisa terjadi? Jika terus begini, dia akan dikalahkan oleh Jiang Yu. Sialan, jenderalku lebih hebat dari Jiang Yu. Bakatku lebih tinggi dari Jiang Yu. Mengapa hasilnya seperti ini? Dalam situasi seperti ini, tidak hanya Huoran, semua orang merasakan semacam kewaspadaan yang sangat kuat. Meskipun mereka berada di markas masing-masing dan tidak dapat melihat perkembangan markasku, mereka samar-samar merasa di dalam hati bahwa saat ini aku mungkin yang pertama. Sementara itu, di markas nomor 4399, aku terus-menerus merasa kagum. Luar biasa, Lubu ini terlalu hebat. Setelah memenangkan pertempuran pertama, awalnya aku masih berpikir berapa banyak pekerja yang harus dikirim untuk mengikuti Lubu membuka lahan. Tetapi setelah melihat penampilan Lubu, aku menyadari bahwa aku tidak perlu berpikir terlalu banyak untuk menghadapi markas monster kecil. Lubu sendiri sudah cukup. Tentu saja, sumber daya markas perlu diangkut oleh orang, jadi aku tetap menyisihkan 10 orang untuknya. Biarkan dia menyerang markas monster kecil di sekitarnya. Dia menghancurkan monster terlebih dahulu, lalu membiarkan 10 pekerja ini mengangkut sumber daya kembali ke markas. Adapun 90 pekerja yang tersisa, mereka kembali ke markas bersamaku untuk membangun fasilitas. Dengan cara ini, 2 jalur berjalan bersamaan, perkembangan pasti akan cepat. Maka, Huoran dan sekelompok lord pemula lainnya berturut-turut melihat pengumuman keberhasilan penyerangan markas monster kecilku. Saat ini, setelah para pekerja itu mengangkut sumber daya dari markas monster kembali ke markas nomor 4399, aku juga meminta mereka untuk melakukan statistik. Jadi, dalam 3 jam pertama, wilayahku telah memperoleh total 500 unit kayu, 460 unit ransum, 480 unit makanan, 380 unit biji besi, serta 350 unit dinding, termasuk sekitar 80 set perlengkapan putih yang meliputi berbagai pedang, DLL, senjata umum dan perlengkapan pertahanan berkualitas putih. Aku memakaikan perlengkapan ini pada buruh, dan seketika 100 buruh ini hampir bersenjata lengkap. Bahkan tanpa lubu, buruh-buruh ini bisa mengatasi serangan manusia serigala. Tidak masalah, saat ini, wilayahku hanya memiliki 3 gudang. Setiap gudang hanya dapat menampung 100 unit sumber daya. Saat ini, sumber dayaku sudah melimpah. Sudah waktunya untuk mempertimbangkan menyerang camp monster menengah. Camp monster menengah memiliki jumlah sumber daya yang lebih banyak, tetapi jumlah monsternya juga lebih banyak. Jadi aku khawatir Lubu sendiri tidak akan mampu. Sebaiknya aku memberinya beberapa orang, dan para buruh juga perlu naik level. Memikirkan hal ini, aku memanggil kembali Lubu, lalu mengirim 50 buruh bersenjata lengkap kepadanya. 50 buruh ini semuanya memegang pedang panjang putih dan mengenakan perlengkapan pertahanan putih. Mereka bisa dibilang kekuatan yang lumayan. Lubu, bisakah kamu merebut camp menengah dengan membawa 50 orang ini? Mendengar ini, Lubu menjawab, Tuan, jangan khawatir. Camp monster menengah itu tidak seberapa. Aku, Lubu, sendiri bisa melawan 100 orang. Karena Tuan telah memberiku lebih dari 50 orang, aku pasti akan memimpin mereka untuk menaklukkan naga kuning dan melenyapkan semua monster. Begitulah, Lubu berangkat dengan membawa 50 buruh. Melihat 50 orang yang tersisa, aku mulai berpikir tentang apa yang sebaiknya dibangun. Sekarang sumber dayaku sudah penuh. Maka aku harus membangun beberapa gudang lagi. Semua barang harus disimpan di gudang. Tentu saja, aku juga bisa meningkatkan level gudang. Namun, untuk meningkatkan level gudang ke level 2, aku harus terlebih dahulu meningkatkan level markas ke level 2. Sebenarnya, sumber daya saat ini sudah cukup bagiku untuk meningkatkan level markas. Tetapi meningkatkan level markas membutuhkan banyak tenaga dan menghabiskan banyak sumber daya. Pasti akan memengaruhi pembangunan bangunan lain. Selain gudang, aku juga harus segera membangun fasilitas pertahanan. Misalnya, membangun beberapa menara panah lagi. Jika tidak, mulai besok, akan ada kejadian serangan monster secara acak. Dan di antara sumber daya yang dibutuhkan untuk membangun menara panah, yang saat ini lebih sulit didapatkan adalah biji besi. Dan satu-satunya cara untuk mendapatkan biji besi di tahap awal adalah dengan menjarah kam-kam di sekitarnya. Jika demikian, pada hari pertama, aku hanya bisa mengandalkan Lubu untuk menjarah sumber daya camp di sekitarnya, lalu menggunakan sumber daya hasil jarahan untuk membangun fasilitas. Lagi pula, aku punya banyak sumber daya. Sebaiknya aku meningkatkan level markas ke level 2 terlebih dahulu. Setelah membuat keputusan,
Aku hanya meminta 50 buruh itu untuk mulai membangun dengan gila-gilaan. Markas, menara panah, gudang, dinding, semua yang bisa dibangun. Lagi pula, aku punya banyak sumber daya di tangan sekarang. Kira-kira 2 jam kemudian, pengumuman wilayah Dr. Ding Dong berbunyi. Selamat kepada penguasa Jiangyu karena berhasil menaklukkan kamp serigala kayu menengah tingkat pertama. Melihat panel pengumuman, aku menunjukkan efisiensi. Lumayan. Jiang Bu menyelesaikan tugasnya, lalu aku membuka detail pertempuran dan melihatnya. Meskipun beberapa pekerja terluka, tetapi tidak ada yang mati, lalu aku memerintahkan yang terluka untuk kembali, dan mengirim beberapa orang untuk menggantikan. Dengan cara ini, kita dapat membersihkan kamp menengah tanpa ada yang tewas. Satu-satunya hal yang membuatku khawatir selanjutnya adalah kamp monster besar di sekitar wilayah setiap orang. Kamp monster besar ini terlihat sangat berbahaya. Mungkin ada level 2. Mari kita bicarakan nanti. Mari kita tunggu Jiang Bu membersihkan kamp monster menengah di sekitarnya terlebih dahulu, melihat arah pergerakan Jiang Bu. Apakah menurutku tidak lama lagi kamp menengah berikutnya akan ditaklukkan? Pada saat yang sama, di saluran wilayah. Setelah melihat pengumuman bahwa aku telah menaklukkan kamp monster menengah, semua penguasa pemula di sekitarnya terkejut. Kamp menengah telah ditaklukkan? Jiang Yu sangat kuat, pasti ada banyak sumber daya di kamp menengah, kan? Saat ini, Huoran, peringkat kedua di kelas, juga muncul. Bagaimana mungkin Jiang Yu bisa merebut perkemahan menengah? Jelas tindakan Jiang Yu membuatnya terkejut. Saat ini siswa bela diri lainnya bertanya, Huoran, jenderalmu bukankah jauh lebih kuat dari Jiang Yu? Mengapa kamu belum merebut perkemahan monster menengah? Ini membuat Huoran sedikit kehilangan kata-kata. Ini juga hal yang paling sulit dia pahami. Jiang Yu bisa merebut perkemahan menengah, seharusnya dia juga bisa. Hehe. Jangan khawatir, aku akan menyerang perkemahan monster menengah sebentar lagi. Sepertinya kebetulan. Saat dia baru saja mengirim kalimat ini, pengumuman Yize bergema di seluruh area kelima, Lord Wu Wei gagal merebut level 1 menengah. Perkemahan serigala kayu, mohon coba lagi. Berita ini langsung seperti batu yang jatuh ke permukaan air. Riak 1000 lapis dari mesin batu. Sial, Wu Wei gagal menyerang perkemahan menengah? Ternyata perkemahan menengah tidak semudah itu untuk direbut, tidak bisa dikatakan begitu juga. Apakah kekuatan Wu Wei tidak kuat? Tidak kuat apanya? Kekuatan harus dibandingkan dengan siapa? Jika Wu Wei dibandingkan dengan Huoran dan Dewan Direksi mereka tidak kuat. Tapi jenderal awal yang dia rekrut setidaknya berkualitas hitam. Tapi Jiang Yu memang hebat. Memulai dengan jenderal putih, dan masih bisa menduduki kamp menengah, Huoran melihat diskusi ini. Merasa sangat tidak enak, meskipun nilai ujian Wu Wei biasanya biasa saja, tetapi jenderal hitam awal pasti tidak lemah. Bahkan dia gagal. Bisakah aku benar-benar berhasil dan menduduki kamp menengah? Tidak, aku tidak boleh berkecil hati. Bagaimanapun juga, aku memulai dengan jenderal kuning. Bakatnya juga lebih tinggi dari Jiang Yu, kuning lebih tinggi dari hitam, jadi Wu Wei tidak punya masalah sama sekali. Selanjutnya, Huoran secara tidak sengaja melihat seseorang di saluran regional menganalisis situasi Jiang Yu. Salah satu dari mereka bernama Hu Feiwei berkata, awalnya, merebut kamp monster kecil sudah merugi. Beberapa orang meninggal, Jiang Yu secara paksa merebut kamp berukuran sedang, pasti ada banyak korban. Melihat Huoran berkata demikian, seorang gadis berkata dengan manis, ternyata bahkan Huoran kehilangan orang. Kalau begitu sepertinya saya kehilangan 10 tentara, itu sudah situasi yang sangat baik. Apa? Kamu hanya kehilangan 10? Saya sudah kehilangan lebih dari 20 tentara sekarang. Dan ini adalah Wu Wei, yang baru saja gagal menyerang, akhirnya muncul. Jangan bicarakan lagi, saya baru saja gagal menyerang kamp berukuran sedang. Saya kehilangan 30 tentara dalam satu gelombang, dan sekarang hanya tersisa 50. Sialan. Wu Wei, kamu rugi besar. Sepertinya kita harus bertindak sesuai kemampuan kita dan tidak bisa secara paksa menyerang kamp berukuran sedang. Cukup menyerang kamp kecil saja, saya tidak tahu berapa banyak orang yang meninggal dalam gelombang Jiang Yu barusan, tapi saya kira dia seharusnya tidak memiliki kekuatan lagi. Lanjutkan menyerang kamp berukuran sedang. Namun, tepat ketika Huoran baru saja menyelesaikan paragraf panjang ini, sebuah suara berdering. Pengumuman sistem berbunyi. Selamat kepada penguasa Jiang Yu karena berhasil merebut kamp hiena berukuran sedang tingkat 1. Pada saat ini, saluran obrolan langsung menjadi sunyi. Semua orang tidak percaya. Menatap panel pengumuman yang tiba-tiba muncul, Jiang Yu benar-benar merebut kamp monster berukuran sedang lagi? Saluran obrolan langsung memicu gelombang besar. Tidak mungkin, Jiang Yu merebut kamp berukuran sedang lagi? Sungguh, orang dibandingkan orang bisa membuat orang mati. Apakah menurutmu Jiang Yu menyembunyikan kekuatannya? Mustahil. Belum lagi apakah Jiang Yu memiliki begitu banyak sumber daya untuk meningkatkan ke tingkat 2? Waktu peningkatan setidaknya lebih dari 24 jam. Sekarang kita telah datang ke tanah percobaan. Belum genap setengah hari, dia sama sekali tidak mungkin naik ke tingkat 2. Huoran, bagaimana menurutmu? Melihat topik di saluran obrolan, Huoran mengutuk dalam hati. Apa yang bisa dia lihat? Tentu saja dengan matanya.
Tapi sungguh, ada apa dengan Jiang Yu ini? Apakah dia tidak akan kehilangan orang saat menyerang camp berukuran sedang? Atau apakah kerugiannya lebih sedikit? Sementara di sisi lain, seiring berjalannya waktu setiap detik, periode perlindungan pemula 24 jam berakhir, saya sendiri menghitungnya. Dalam 24 jam, saya mendapatkan total 2.380 unit kayu, 2.219 unit batu, 2.107 unit makanan, 1.803 unit biji besi, dan 625 unit koin, termasuk juga ratusan set peralatan putih. Bisa dibilang Lu Bu memang proporsional, sumber dayanya melimpah, dan aku tentu saja membangun banyak hal. Misalnya tembok batu, benda ini sangat memakan sumber daya makanan, hampir tidak ada yang berani membangunnya. Karena jika tembok tidak membentuk lingkaran, maka membangunnya sama dengan tidak membangunnya. Tapi aku kaya raya. Langsung membangun tembok di sekeliling wilayahku, dan di tengah lingkaran tembok ini, terdapat markas utama. Di sekitarnya ada beberapa rumah penduduk, sudah ada lebih dari 20 gudang, termasuk menara panah dan menara pengawas. Jumlah total bangunan di wilayahku langsung melebihi 40. Selanjutnya hanya bisa menunggu markas utama naik level 2. Aku ingat setelah hari pertama berakhir, Biro Manajemen Penguasa akan mengirim inspektur untuk memeriksa. Aku tidak tahu kapan inspektur itu akan datang. Pada saat yang sama, SMA nomor 5 Kota Donghai, di depan gerbang SMA nomor 5. Seorang kepala sekolah bertubuh tegap berdiri dengan tenang di sini, dan di belakangnya ada puluhan guru dari SMA nomor 5. Tiba-tiba satu demi satu bus sekolah hitam perlahan melaju dan berhenti di luar gerbang sekolah, melihat pemandangan ini. Kepala sekolah SMA nomor 5, Ki Siwan, bersemangat, mereka datang. Inspektur datang, ketika bus sekolah hitam ini berhenti, 10 inspektur mengenakan seragam rapi. Turun satu persatu, mereka adalah 10 inspektur yang bertanggung jawab atas SMA nomor 5 kali ini. Mereka semua berasal dari Biro Manajemen Penguasa, bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan ketat terhadap uji coba pemula SMA nomor 5. Di antara mereka, inspektur yang memimpin menarik perhatian kepala sekolah, karena inspektur wanita itu terlalu muda. Ki Siwan menyambutnya, Anda adalah, halo. Saya adalah penanggung jawab aksi pemeriksaan SMA nomor 5 kalian. Inspektur cantik Lin Jinyu berkata, kali ini aksi kami kekurangan tenaga, jadi kami membutuhkan guru dari sekolah kalian untuk bekerja sama. Mendengar ini, kepala sekolah Ki Siwan tersenyum dan berkata, mengerti, guru yang kami pilih semua ada di sini, benar-benar adil. Biasanya, ribuan penguasa pemula, 10 inspektur dalam waktu singkat. Pasti tidak bisa memeriksa semuanya, oleh karena itu para inspektur membutuhkan bantuan guru untuk meningkatkan efisiensi. Dari sudut pandang ini, inspektur sebenarnya mengawasi, tidak hanya penguasa baru. Juga memiliki tanggung jawab untuk mengawasi guru, karena beberapa sekolah pernah mengalami situasi di mana guru mengubah nilai siswa. Tidak lama kemudian, Lin Jinyu membawa 9 inspektur lainnya, serta guru dari SMA nomor 5. Berteleportasi ke tempat uji coba pemula, setelah tiba di tempat uji coba, Lin Jinyu melihat ke arah guru SMA nomor 5. Para guru, selanjutnya kita berpencar untuk memeriksa. Saya belum terlalu paham tentang SMA nomor 5 ini. Apakah ada siswa berprestasi di sekolah kalian tahun ini? Kami akan fokus memeriksa mereka. Kepala kelas 11, Suer, saat itu membuka suara. Siswa dengan nilai terbaik di sekolah kami adalah Jiang Yu, tetapi dia, Suer belum selesai berbicara. Kepala kelas 10 sebelah, Xiao Tianyi, langsung mendengus dingin, Guru Su. Meskipun nilai Jiang Yu bagus, tetapi di awal dia hanya merekrut Jenderal Putih. Tahun ini yang harus kita perhatikan di sekolah adalah, seharusnya Huoran dari kelas kami. Huoran merekrut Jenderal Kuning. Mendengar itu, Suer langsung terdiam. Jiang Yu merekrut Jenderal Putih memang menjadi masalah besar baginya. Melihat itu, Lin Jinyu segera menyesuaikan diri. Jenderal Kuning, itu memang bagus. Kalau begitu, wilayah Jiang Yu dan Huoran akan saya periksa sendiri. Para guru dan pemeriksa lainnya, pergilah memeriksa wilayah siswa lain. Begitulah, tugas satu persatu dibagikan. Setelah para guru semua pergi, Lin Jinyu memperhatikan seorang pemeriksa muda yang tersisa di tempat sedang menguap. Han Zisuan, apakah kamu tidak tidur semalam? Hari ini kita akan sibuk seharian penuh. Han Zisuan mengucek matanya, ayolah, hanya memeriksa data sumber daya. Lalu melaporkannya, apa susahnya? Laulin, lebih baik kamu khawatirkan dirimu sendiri saja. Jangan seperti tahun lalu, wilayah yang sudah diperiksa malah lupa dicentang, sehingga kami harus memeriksa ulang. Aku masih ingat bagaimana ayahmu, Kepala Biro Lin, sangat marah saat itu. Mendengar kata-kata itu, wajah Lin Jinyu langsung meredup. Aku tidak butuh kau mengingatkan. Kesalahan kecil seperti ini, tidak mungkin kulakukan untuk kedua kalinya. Selesai berbicara, Lin Jinyu membuka panel peta dan melihat wilayah Huoran sangat dekat dengannya. Lebih baik ke sana dulu. Tapi aku harus melihat dulu, siapa yang mendapatkan rekor pertempuran pertama. Tak lama kemudian,
Sebuah panel semi-transparan muncul di depannya. Jika sesuai dengan apa yang dikatakan guru SMA nomor 5, bahwa Huoran merekrut jenderal berkualitas kuning, maka dialah yang paling mungkin mendapatkan pertempuran pertama. Tetapi ketika dia melihat pengumuman sistem, wajahnya langsung menunjukkan ekspresi terkejut. Pertempuran pertama ternyata diraih oleh Jiang Yu. Dia teringat pada Suer, kata-kata yang baru saja diucapkannya. Jiang Yu ini sepertinya juga siswa berprestasi dari SMA nomor 5. Tetapi di awal dia merekrut jenderal putih. Dalam situasi seperti ini, dia bisa merebut pertempuran pertama? Atau dia hanya beruntung? Ini menarik. Dia sekarang sangat ingin pergi ke wilayah Jiang Yu untuk melihat. Tapi wilayah Huoran lebih dekat dengannya. Sudahlah, lagi pula memeriksa sebuah wilayah tidak memakan banyak waktu. Aku akan pergi melihat wilayah Huoran terlebih dahulu, lalu pergi melihat wilayah Jiang Yu, yang berada di dalam wilayah 4399. Menara pedangmu telah selesai dibangun. Ketika aku melihat petunjuk ini, aku mengerti bahwa aku telah menyelesaikan pembangunan menara pedang lainnya. Aku melihat markas, hanya tersisa kurang dari 4 jam untuk naik ke level 2. Bagus. Selama tidak ada yang tahu markasku sedang ditingkatkan, seharusnya tidak ada yang datang menyerang. Sekarang aku sudah mulai fokus pada pertahanan. Bagaimanapun juga, camp monster menengah telah dibersihkan, 50 pekerja migran yang mengikuti Lubu juga telah aku panggil kembali. Biarkan mereka menjaga rumah. Selain itu, menara pedang dan menara pengawas membutuhkan tenaga. Dengan begini, aku sudah kesulitan mengumpulkan 100 orang untuk menyerang. Tepat pada saat ini, aku memperhatikan informasi di saluran obrolan, perhatikan semuanya. Inspektur datang, wilayahku yang masih berantakan diperiksa, kurasa kali ini aku akan berada di dasar daftar sumber daya. Yang di atas, daftar sumber daya apa? Kenapa aku belum pernah mendengarnya? Bao Tai, jangan bilang kamu tidur di kelas. Inspektur datang untuk memeriksa data hari pertama kita. Nanti akan diringkas, lalu akan diumumkan daftar sumber daya 24 jam. Semakin banyak sumber daya yang diperoleh pada hari pertama, semakin tinggi skornya. Tepat pada saat ini, Huoran tiba-tiba mengirimkan sebuah pesan. Hahaha, inspektur wanita cantik itu memberiku pujian tinggi. Dia berkata, dari 10 orang yang telah diperiksa oleh inspektur saat ini, nilaimu yang terbaik, jika dibandingkan dengan data tahun-tahun sebelumnya dari SMA kelima. Aku kemungkinan besar akan menjadi yang pertama di sekolah kita tahun ini. Sial, Dewa, aku mohon peluk kakimu. Setelah mendapatkan informasi yang berguna, aku menutup panel. Huoran sepertinya tampil sangat baik. Mungkinkah dia membangun wilayahnya lebih hebat dariku? Saat ini aku juga tidak tahu sampai sejauh mana Huoran telah berkembang, hanya bisa menunggu inspektur datang ke sini untuk memastikannya. Setengah jam kemudian, Lin Jingyu tiba di dekat wilayah 4399. Wilayah Jiang Yu seharusnya tidak jauh dari sini. Baru saja dia memeriksa wilayah nomor 7693 milik Huoran, memang berkembang dengan baik, 7 menara pedang lebih banyak dari yang lain. Menurut data yang diserahkan oleh inspektur lain, sebagian besar penguasa wilayah pendatang baru saat ini hanya memiliki 3 hingga 5 menara pedang, sementara Huoran bahkan sudah mulai membangun tembok. Jelas Huoran telah memperoleh banyak sumber daya, dan itu sepadan dengan kekuatan jenderal militer awal kelas kuningnya. Lalu bagaimana dengan Jiang Yu? Bersamaan dengan dia berjalan keluar dari hutan dekat wilayah nomor 4399, pada saat ini, dia melihat pemandangan yang cukup menakjubkan. Hal pertama yang menarik perhatian adalah lingkaran tembok batu yang tinggi dan kokoh, amati dengan cermat. Lin Jingyu dapat melihat di balik tembok, samar-samar terlihat bayangan 9 menara pedang, mereka berdiri di berbagai arah, menjaga setiap sudut wilayah. Di antara menara pedang, terlihat juga 4 menara penjaga yang berdiri tegak di 4 arah mata angin, terus-menerus mewaspadai pergerakan dari luar. Baik itu menara pedang atau menara penjaga, ada 2 atau 3 perwira berpangkat Ming di atasnya yang mengawasi dan berpatroli. Apakah hutan Jiang Yu telah berkembang sejauh ini? Lin Jingyu tampak sangat terkejut. Wilayah nomor 4399 ini telah sepenuhnya dikelilingi oleh tembok batu. Orang lain sama sekali tidak bisa melakukan hal seperti ini, termasuk Huoran. Bagaimana bisa Jiang Yu memiliki begitu banyak sumber daya? Dan sejak kapan dia mulai membangun? Huoran juga baru saja mulai membangun tembok. Kecuali Jiang Yu mulai membangun segera setelah awal permainan. Jika tidak, mustahil untuk menyelesaikan pembangunan dalam 24 jam. Selanjutnya, Lin Jingyu mendekati tembok, dan segera merasakan aura pembunuh yang kuat menerpa wajahnya. Terlalu kuat. Lin Jingyu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengagumi, hutan ini berkembang lebih baik dari yang dia bayangkan. Terlebih lagi, menara pedang di tempat Jiang Yu juga setinggi 9 buah, 2 lebih banyak dari Huoran. Tunggu, itu tidak benar. Lin Jingyu tiba-tiba menyadari satu hal, ternyata masih ada 3 menara pedang yang sedang dibangun. Dia tidak menyadarinya barusan karena tembok batu di hutan Jiang Yu terlalu tinggi. Menara pedang yang sedang dibangun kebetulan lebih tinggi dari ketinggian tembok. Jika tidak dilihat dengan seksama, orang tidak akan menyadarinya. Dengan kata lain, Jiang Yu telah membangun total 12 menara pedang. 5 lebih banyak dari Huoran.
Hanya karena merebut markas, dia bisa mendapatkan begitu banyak sumber daya. Lin Jingyu membuka data untuk melihatnya. Markas hanya memberikan hadiah 200 unit untuk setiap sumber daya, yang sama sekali tidak cukup untuk menutupi perbedaan yang begitu besar. Dengan kata lain, Jiang Yu telah menduduki banyak camp monster. Selanjutnya, dia akan memeriksa data hutan Jiang Yu. Tetapi pada saat ini suara langkah kaki terdengar. Dia ditemukan oleh orang-orang di menara penjaga. Segera, saya keluar dengan beberapa lusin milisi bersenjata lengkap. Anda adalah pemeriksa, kan? Tepat sekali. Saya pemeriksa Lin Jingyu, baru saja datang dari tempat Huoran. Kalau begitu, cepat masuk. Sambil berkata demikian, saya membawanya masuk ke hutan saya, melewati gerbang hutan. Lin Jingyu kembali terkejut, karena dari luar hutan, di balik tembok batu, dia tidak bisa melihat situasi di dalam hutan saya. Akibatnya, begitu dia masuk, dia melihat lusinan bangunan di dalam hutan saya. Kamu benar-benar membangun begitu banyak bangunan? Tidak masuk akal, terlalu tidak masuk akal. Bangunan di tempat Huoran saja baru sekitar 20 buah. Di tempat Jiang Yu ini mungkin ada lebih dari 40 buah, selisihnya 2 kali lipat. Mendengar ini, saya tertawa kering. Sebenarnya itu semua gudang. Apa? Gudang? Untuk apa menggunakan begitu banyak gudang? Jumlah gudang ini sudah tidak seimbang, kan? Siapa orang normal yang memiliki gudang yang menempati setengah dari wilayahnya? Mendengar kata-kata ini, saya menggaruk kepala, karena sumber dayanya banyak. Aku tidak bisa membiarkan sumber daya tergeletak di tanah kosong. Sumber daya, hampir saja aku lupa. Dia datang ke sini hanya untuk menghitung sumber daya, lalu akan naik. Di mana markas utama? Aku harus membaca datanya. Di markas utama ini, dia dapat menggunakan backend pengajaran penuh untuk melihat data. Tentu saja, dunia ini bukanlah dunia virtual. Sebenarnya, ini adalah dunia nyata. Dan itu adalah bagian dari medan perang segala alam. Hanya saja tempat ini milik garis belakang wilayah manusia. Manusia memiliki kendali mutlak di sini. Untuk membina penguasa baru, manusia membagi sebidang tanah di belakang wilayah manusia dan menamakannya tanah uji coba. Untuk memberikan penilaian dan latihan kepada penguasa baru di bumi. Tetapi ketika dia datang ke markas utama Jiang Yu, dia menemukan bahwa markas utama di sini sedang dibangun. Lin Jingyu langsung tampak terkejut. Markas utamamu sedang ditingkatkan? Baru hari pertama selesai dan seseorang sudah mulai membakar buku kedua. Dia juga memperhatikan bahwa garis besar bangunan substansial dari markas utama Jiang Yu ini secara bertahap menjadi jelas. Ini bukan tampilan yang bisa didapatkan saat markas utama baru saja dibangun. Markas utama ini telah dibangun untuk waktu yang lama, dan bahkan akan selesai dalam beberapa jam. Lin Jingyu merasa ngeri. Berapa banyak sumber daya yang dimiliki orang ini? Jangan-jangan dia sudah meningkatkan markas utama tidak lama setelah awal permainan? Memikirkan hal ini, dia segera mengekstrak data sumber daya wilayah dari markas utama. Dalam 24 jam pertama, wilayahku memperoleh total 2.380 unit kayu, 2.219 unit makanan, 2.170 unit makanan, 1.803 unit biji besi, dan 625 unit dinding timbal. Juga termasuk 308 set peralatan putih. Ketika Lin Jingyu melihat data ini, dia langsung tercengang. Begitu banyak, dia mengira sumber daya Huoran sudah cukup banyak. Tanpa diduga, Jiang Yu memiliki lebih banyak. Mungkinkah dia telah membersihkan semua camp monster di sekitar wilayahnya? Lin Jingyu mengklik peta distribusi sumber daya di sekitarnya untuk melihatnya. Segera dia melihat bahwa kecuali satu-satunya camp monster besar yang masih ada, sebagian besar camp monster menengah dan kecil lainnya sudah tidak ada. Sedikit lebih jauh adalah camp goblin tingkat 2. Huoran level 1C memiliki banyak camp menengah yang belum dibersihkan. Dengan perbandingan seperti itu, Jiang Yu memang kuat. Tetapi untuk mendapatkan begitu banyak sumber daya, aku tidak tahu berapa banyak buruh Jiang Yu yang mati. Dan sampai sekarang aku belum melihat jenderalnya. Mungkinkah Jenderal Jiang Yu membawa buruh lain untuk menjarah camp? Kemudian dia memeriksa jumlah populasi, 100. Ternyata tidak ada satupun yang mati. Perlu diketahui bahwa Huoran telah kehilangan beberapa buruh. Sekarang, dia akhirnya tahu seberapa baik perkembangan wilayah Jiang Yu. Mampu memiliki skala seperti itu pada hari pertama, apalagi SMA nomor 5. Bahkan seluruh kota Donghai, aku khawatir itu adalah level yang sangat menonjol. Oke. Statistik sumber daya selesai. Jiang Yu, kamu sangat hebat. Semangat. Selanjutnya aku akan memeriksa camp lain. Aku pergi dulu. Lin Jingyu, aku melihat ke arah Lin Jingyu. Apakah para pemeriksa akan pergi setelah selesai memeriksa? Tidak juga, kami akan tinggal beberapa hari lagi. Meskipun ini adalah patah hati, pada dasarnya tujuan utamanya adalah untuk membina penguasa baru bagi umat manusia. Kemudian biarkan mereka pergi ke medan perang Sutian untuk berperang dengan server luar. Oleh karena itu, pemeriksa juga perlu membantu mereka. Ngomong-ngomong, setelah kami menyerahkan data, kami akan mengumumkan daftar sumber daya 24 jam. Meskipun daftar sumber daya tidak menampilkan sumber daya tertentu,
Jika orang lain melihat Anda memiliki banyak sumber daya, mereka mungkin akan menyerang wilayah Anda. Periode perlindungan 24 jam telah berakhir, Anda harus berhati-hati. Mendengar ini, aku mengangguk. Aku mengerti. Kemudian Lin Jingyu pergi. Meskipun dia merasa seperti lupa melakukan sesuatu. Tetapi dia tidak bisa mengingatnya, jadi dia tidak terlalu memperhatikannya. Beberapa waktu kemudian, pengumuman wilayah juga menyusul. Daftar sumber daya 24 jam pertama akan segera diumumkan. Saluran obrolan langsung dipenuhi dengan diskusi panas. Apakah ini daftar sumber daya yang dikatakan pemeriksa? Bukankah ini sama dengan ujian penguasa biasa? Menurut nilai sekolah, Jiang Yu seharusnya menjadi yang pertama lagi. Sulit dikatakan, bagaimanapun juga Jiang Yu adalah jenderal putih. Bakatnya mungkin tidak terlalu bagus. Mungkin Huoran yang pertama. Sementara Huoran tidak berbicara. Menurutnya, meskipun aku memenangkan pertempuran pertama dan mendapatkan hadiah sumber daya 200 unit. Tetapi sejujurnya, akumulasi sumber daya mungkin tidak lebih banyak darinya. Jika tidak, dengan suara dingdong, layar semi transparan muncul di depan semua orang. Daftar diumumkan. Semua orang mulai memeriksa peringkat untuk pertama kalinya. Daftar sumber daya 24 jam. Tempat pertama, Jiang Yu. Skor 2950. Tempat kedua, Huoran. Skor 2173. Tempat ketiga, Mo Wenwu. Skor 1936. Tempat keempat, Yo Yating. Skor 1889. Tempat kelima, Lin Hong. Skor 1840. Ketika semua orang melihat daftar peringkat ini, mereka semua tercengang. Saluran obrolan juga benar-benar sunyi. Sekitar 5 detik kemudian, sialan, Jiang Yu yang pertama. Apakah ini nyata? Jiang Yu jelas merekrut Jenderal Putih, tetapi masih bisa menduduki puncak daftar sumber daya. Dan skor Jiang Yu jauh lebih tinggi dari Huoran. Bagaimana dia melakukannya? Mungkinkah dia memiliki beberapa trik rahasia? Ada banyak diskusi seperti itu. Lin Hong merasa senang untuk Jiang Yu. Tidak heran saat teleportasi. Dia sangat percaya diri. Sepertinya dia memang punya beberapa cara. Hanya saja Lin Hong sangat bingung. Bagaimana Jiang Yu bisa melakukan itu? Mungkinkah ini terkait dengan bakatnya? Sayangnya, Lansing melarang pengungkapan bakat antar individu. Kalau tidak, aku pasti akan mengejarnya untuk bertanya. Sementara itu, Huoran, yang berada di posisi kedua, masih melihat daftar ini saat ini. Setelah melihat aku di posisi pertama, ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya terlebih dahulu. Kemudian, dengan cepat, amarah yang tak bernama muncul dari lubuk hatinya. Dia memang tidak cocok denganku, dan selalu ada persaingan halus di antara kami. Sekarang melihatku naik ke puncak dengan begitu mudah, kemarahan dan kebenciannya yang ekstrim seperti letusan gunung berapi yang sulit dikendalikan. Sial, bagaimana ini bisa terjadi? Pemeriksa cantik itu. Bukankah dia mengatakan penampilanku sangat bagus? Mengapa jarak antara aku dan Jiang Yu begitu besar? Melihat sekelompok orang di saluran obrolan memuji Jiang Yu. Dia membuka kotak dialog dan mengetik dengan panik di keyboard virtual. Apa itu Jiang Yu? Dia hanya beruntung. Aku tidak akan mengakui peringkatnya. Posisi pertama di daftar ini seharusnya menjadi milikku. Aku adalah penguasa yang sebenarnya. Tunggu saja. Aku akan membiarkan dia tahu siapa raja yang sebenarnya. Di sisi lain, di SMA kelima, para guru di sini juga menunggu hasil daftar. Karena tanah percobaan pemula berada di belakang medan perang para dewa, mereka hanya bisa menunggu hasilnya diumumkan secara online. Di kantor, banyak guru berteriak, cepat, cepat, daftarnya sudah keluar. Segarkan situs web, segera pengalaman pendidikan Jiang Yu. Bagaimana dia bisa melakukannya? Wali kelas saya, Xuan, juga sangat senang melihat hasil ini. Sepertinya Jiang Yu tidak mengecewakan orang. Nomor 1 di kelas tetaplah nomor 1 di kelas. Sementara itu, wali kelas 10, Zhao Tianyi, sedikit tidak percaya. Jelas Huoran memiliki jenderal militer serban kuning. Mengapa dia tidak bisa dibandingkan dengan Jiang Yu? Guru Zhao. Sepertinya Jiang Yu dari kelas kami memang nomor 1 di kelas yang layak. Xuan berkata dengan bangga. Namun, pada saat ini, kepala sekolah Qi Siwan berkata, bagaimanapun, pencapaian siswa Jiang Yu memang mengejutkan. Guru Su, jika Anda punya waktu, Anda dapat membagikan pengalaman pendidikan Anda. Ini sangat berguna bagi sekolah kita. Xuan merasa malu ketika mendengar ini, tidak ada pengalaman pendidikan sama sekali. Ini murni karena Jiang Yu yang hebat. Sejujurnya, bahkan dia tidak tahu bagaimana saya bisa mencapai langkah ini. Memikirkan hal ini, Xuan segera melihat ke arah Qi Siwan. Kepala sekolah, saya ingat Anda mengatakan bahwa sekolah akan memberikan beasiswa besar untuk siswa yang berprestasi tahun ini. Bagaimana menurut Anda tentang Jiang Yu? Orang ini, Jiang Yu memang bagus, tetapi saat ini masih dalam tahap awal percobaan. Jika dia bisa mencapai hasil yang baik dalam percobaan, kalau begitu, aku bisa mempertimbangkan untuk memberikan beasiswa kepadanya. Ketahuilah,
Tidak semua orang di dunia ini bisa pergi ke medan pertempuran Zutian. Hanya mereka yang nilainya bagus yang punya kesempatan. Jadi, kalau nilaiku lumayan, dan peringkatku di sekolah juga lumayan, maka itu bisa menunjukkan bahwa aku punya potensi. Beasiswa dari sekolah sama saja dengan investasi padanya. Perlu diperhatikan bahwa beasiswa yang dimaksud Suzai bukanlah beasiswa dalam arti yang sebenarnya. Bagi seorang penguasa, beasiswa dari sekolah sebenarnya adalah sumber daya dalam tingkatan tertentu. Keluargaku biasa saja, tidak sebanding dengan Huoran. Jadi, dibandingkan Huoran, investasi ini sangat berguna bagiku. Memikirkan hal ini, Suzai berkata, "Kepala sekolah, jika Jiang Yu bisa menjadi juara." Qi Siwan belum berbicara, Zhao Tianyi di sebelahnya tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Juara?" "Tidak mungkin." Qi Siwan juga tertawa, "Iya. Dari situasi tahun-tahun sebelumnya, meskipun kita adalah sekolah menengah unggulan yang kuat, tetapi tidak ada seorang pun yang bisa di seluruh kota mendapatkan peringkat yang tinggi, jauh lebih rendah dari SMA nomor 1, 3, dan 7. Meskipun Donghai hanyalah sebuah kota, tetapi merupakan salah satu dari 4 kota terbesar di negara naga. Tidak ada yang secara langsung berada di atasnya. Jadi, mendapatkan nomor 1 di seluruh kota bisa dianggap juara. Begitulah, diskusi para guru berakhir. Dan aku tidak tahu bahwa diriku sudah membuat terkejut para petinggi sekolah. Saat ini, aku melihat markas besar yang sedang dibangun dan tenggelam dalam pikiran. Lin Jin Yu benar. Peringkat pertama di daftar sumber dayaku pasti menarik perhatian. Mungkin saja ada orang yang menyerangku. Tapi aku tidak takut. Bagaimanapun juga, aku punya lubu. Sekarang, mereka semua adalah penguasa baru. Mereka paling banyak punya 100 orang. Bahkan jika mereka bergabung dengan yang lain untuk menyerangku, paling banyak mereka mengumpulkan beberapa ratus orang, kan? Memikirkan hal ini, aku menyuruh orang untuk memanggil lubu kembali. Aku juga menyuruh Minggong untuk menutup semua pintu masuk dan keluar dengan makanan. Bagaimanapun, lubu hanya sendirian. Dia tidak bisa menjaga 4 pintu sekaligus. Tapi dengan begini, lubu jadi sulit untuk membuktikan dirinya melawan musuh. Dan setelah lubu membunuh jenderal lawan, pihak lawan mungkin melihat keberanian lubu dan melarikan diri. Setelah dipikir-pikir, aku menyuruh lubu membawa 50 Minggong untuk menunggu di hutan di luar wilayahku. Kemudian aku memberitahu lubu. Selama dia melihat musuh datang, serang mereka dari belakang. Dengan begini, musuh seharusnya tidak mudah melarikan diri. Setelah serangkaian tindakan ini, aku juga penuh percaya diri. Namun, saat ini, aku tiba-tiba melihat roh mengirimiku pesan pribadi. Jiang Yu, kamu benar-benar hebat. Tidak heran kau tidak butuh bantuanku. Tapi kau harus hati-hati, sumber dayamu rendah. Sekarang periode perlindungan 24 jam sudah berakhir, pasti ada yang ingin menyerangmu. Tenang saja. Menara pedangku banyak, bisakah menara pedangmu mengalahkan banyaknya orang? Bagaimana jika mereka menyerangmu bersama-sama? Bagaimana kalau aku bawa beberapa orang untuk membantumu? Hahaha, berapa banyak orang yang kau punya? Lagi pula, wilayahmu sangat jauh, jangan datang, aku bisa menjaganya. Setelah itu aku menutup jendela obrolan. Pada saat yang sama, seperti yang kuduga, di sini memang seperti yang kupikirkan. Sedang memikirkan cara menyerang wilayahku. Tapi dia tidak bodoh. Jiang Yu memang memiliki sumber daya rendah. Tapi pasti sudah menghabiskan banyak. Tapi selama aku bisa merebut markasnya, aku bisa menjarah. Untuk memulihkan sebagian sumber daya. Bahkan jika tidak, menjadikan markasnya sebagai pos terdepan. Juga tidak akan rugi. Tentu saja, yang terpenting adalah, dia ingin mengeliminasi Jiang Yu. Selama markas Jiang Yu direbut, maka Jiang Yu akan tereliminasi. Ujian penguasa pemulanya juga dianggap gagal total. Inilah yang ingin dia lihat. Tapi 91 pekerja konstruksiku pasti bisa mengalahkannya. Aku harus bekerja sama dengan yang lain. Memikirkan hal ini, dia memanggil 10 pekerja konstruksi. Pada saat yang sama, dia juga memanggil jenderal kuningnya, Li Yu. Li Yu, bawa mereka ke wilayah nomor 439, lakukan pengintaian. Hati-hati agar tidak ketahuan menara panah. Setelah beberapa waktu, Li Yu kembali. Tapi pekerja konstruksi yang dibawanya kembali hanya 5 orang. Huoran terkejut. Di mana 5 orang lainnya? Maafkan saya. Kami ketahuan menara panah di wilayah itu. Wilayah itu memiliki 4 menara panah. Masing-masing satu di timur, selatan, barat, dan utara. Tidak mungkin lolos dari pengawasan dan tembakan panah. Untungnya jenderal mereka tidak ada di sana. Jika tidak, aku khawatir akan ada lebih banyak korban. Apa katamu? 4 menara panah? Huoran sangat terkejut. Wilayahnya juga membangun 2 menara panah, masing-masing mengendalikan 2 arah. Jiang Yu sebenarnya membangun 4. Benar-benar mewah. Sialan, sekarang aku harus menyerang, meskipun aku tidak mau. Jika aku terus berkembang perlahan seperti ini, aku pasti tidak akan bisa mengalahkan Jiang Yu. Aku harus mengeliminasi Jiang Yu terlebih dahulu.
Bagaimana perkembangan wilayahnya? Melapor kepada Tuan, berdasarkan pengamatan. Wilayah itu memiliki 12 menara panah. Apa? 12 menara? Tiba-tiba terkejut lagi, wilayahnya hanya memiliki 7 menara panah, Jiang Yu benar-benar membangun 12. Apakah dia tidak berencana untuk menyisakan sedikit sumber daya untuk meningkatkan markas utama? Memikirkan ini. Tiba-tiba pupil matanya menyusut, aliansi bertanya, bagaimana situasi markas utamanya? Liu berkata, saya mengamati dari pohon, jika saya tidak salah lihat. Markas utama wilayah nomor 4399 sedang dibangun dan akan segera selesai. Apa katamu? Huoran benar-benar tidak bisa duduk diam mendengar ini. Markas utama Jiang Yu akan segera selesai. Bagaimana mungkin? Markas utama naik ke level 2 setidaknya. Membutuhkan waktu 24 jam, dan itu pun dengan jumlah pekerja yang cukup. Kapan Jiang Yu mulai meningkatkan markas utamanya? Bahkan akan segera selesai. Begitu markas utama Jiang Yu naik ke level 2, maka dia akan menduduki keunggulan absolut, harus menyingkirkan Jiang Yu, bagaimanapun caranya harus dihentikan. Peningkatan markas utamanya harus bergabung dengan yang lain. Jika bergabung dengan yang lain, maka dia cukup percaya diri. Jika mereka tahu, Jiang Yu akan segera naik ke level 2. Mereka pasti juga tidak akan bisa duduk diam. Lalu Huoran membuka daftar sumber daya dan melihat-lihat. Baiklah, pilih dari 10 besar, dalam situasi seperti ini. Huoran juga berhasil membujuk Mo Wenwu, Yao Yating untuk mendaftar. Tetapi ketika Huoran menghubungi, Feng Tao yang biasanya memiliki hubungan baik dengannya. Beberapa situasi terjadi di pihak Feng Tao. Maaf, saya diawasi oleh 4 orang. Orang biasa, kali ini tidak bisa membantumu. Huoran lalu berkata, tidak apa-apa, kamu selesaikan dulu masalahmu sendiri. Jiang Yu serahkan padaku. Begitulah, selain Feng Tao yang tidak bisa datang. Huoran berhasil mengumpulkan Mo Wenwu, Yao Yating, Zhang Zihan, Chen Zihao dan 4 orang lainnya. Mereka membawa pasukan yang telah dikumpulkan, dan tiba tidak jauh dari wilayah nomor 4399. Saat ini saya sedang berdiri di atas menara panah, menghitung dengan kasar, jumlah musuh setidaknya ada 400 orang. Bisa dibilang cukup banyak, 4 kali lipat dari jumlahku. Bahkan jika aku memiliki 12 menara panah. Rata-rata ada lebih dari 30 orang, kurang 1 menara panah, tapi untungnya aku membangun tembok. Itu bisa menahan mereka untuk sementara waktu. Di luar wilayah nomor 4399, Moran bersenjata lengkap. Dengan perlengkapan pemula, dia mengarahkan pandangannya ke wilayahku dan berkata, lihat, ini wilayah Jiang Yu. Jika kita tidak mengalahkannya, kita semua akan tamat. Mo Wenwu di sebelahnya juga menarik napas dalam-dalam. Dia tidak menyangka dia benar-benar membangun 12 menara panah. Itu terlalu berlebihan, kata Huoran. Tidak peduli berapa banyak menara panah yang dia miliki, kita harus menyerang. Seiring berjalannya waktu, wilayah Jiang Yu pasti akan berkembang semakin baik. Kita harus menghancurkannya lebih awal. Mo Wenwu bertanya lagi. Lalu bagaimana kita menyerang selanjutnya? Kita tidak bisa membagi pasukan. Dia punya banyak menara panah. Menambah pasukan akan membuat area yang terkena serangan lebih besar. Kita fokus menyerang dari satu sisi. Setelah selesai berbicara, 400 pemanah Huoran, seperti banjir bandang, dengan seragam menyerbu wilayahku. Sementara di pihakku, para pemanah di menara panah juga memperhatikan pasukan yang datang untuk menyerang ini. Mereka dengan erat menarik busur kayu di tangan mereka. Selama 400 pemanah Huoran memasuki jangkauan, mereka akan menembakkan panah tajam yang baru saja dibuat. Menghadapi bidikan menara panah, 400 pemanah tidak mundur, tetapi semakin memperkuat langkah mereka. Seiring jarak semakin dekat, shu, anak panah dari menara panah menghujani. Seperti hujan badai yang tiba-tiba. Namun, para pemanah Huoran tidak panik. Perisai kayu di tangan kiri mereka segera diangkat ke atas, gedebuk. Anak panah satu persatu diblokir oleh perisai para pemanah. Anak panah menancap di perisai kayu. Kerusakan yang ditimbulkan sangat kecil. Dengan begitu, kedua belah pihak mulai melancarkan bentrokan formal. Pada saat yang sama, di saluran obrolan, para penguasa di daerah sekitarnya sudah menyadari aroma mesiu yang semakin pekat. Sial, Jiang Yu dalam masalah. Ketika aku membawa orang untuk membersihkan camp monster, aku sepertinya melihat Mo Wenwu membawa orang menuju wilayah Jiang Yu. Saat itu juga, pengumuman wilayah terdengar, penguasa Huoran, Mo Wenwu, Yao Yaping, Zhang Zihan, Chen Zihao mengumpulkan 400 orang untuk menyerang wilayah penguasa Jiang Yu. Melihat pesan ini, seluruh saluran obrolan langsung meledak. Gila, Huoran dan yang lainnya benar-benar mengumpulkan 400 orang untuk menyerang Jiang Yu. Mereka mungkin saja mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Di sisi lain, ketika penguasa Hong melihat pesan ini, semua orang tercengang. 400 orang? Terlalu keterlaluan. Jiang Yu paling banyak memiliki 100 orang.
Bagaimana mungkin 100 orang ini bisa menahan serangan 400 orang? Jiang Yu sepertinya akan tamat. Meskipun penguasa saat ini tertarik untuk membantu, wilayahnya terlalu jauh dari wilayahku. Jika pergi sekarang, aku khawatir tidak akan sempat. Selain itu, Huoran bertindak gegabah. Bahkan jika dia benar-benar tiba, aku khawatir itu tidak akan ada gunanya. Namun, masalah belum selesai, masalah lain muncul. Pengumuman lain muncul tiba-tiba. Penguasa Han Liqiang dan Han Gaopeng mengumpulkan 300 orang untuk menyerang penguasa Feng Tao. Saluran obrolan meledak lagi. Sial, masa perlindungan baru saja berakhir? Apakah kalian sudah bertarung seintens ini? Aku tahu orang bernama Feng Tao ini, dia sering masuk 10 besar di kelas. Peringkat sumber daya juga nomor 9. Sepertinya Feng Tao ini memiliki hubungan yang baik dengan Huoran. Pantas saja dia tidak menyerang Jiang Yu bersama Huoran. Ternyata dia sedang dihadapi orang lain. Namun, meskipun Jiang Yu dan Feng Tao menghadapi situasi yang sama sekarang. Tapi aku pikir peluang Feng Tao untuk menang jauh lebih besar daripada Jiang Yu. Jiang Yu harus menghadapi 400 orang, Feng Tao hanya perlu menghadapi 300 orang. Yang terpenting adalah Jenderal Jiang Yu berkualitas putih, sedangkan Feng Tao merekrut jenderal berkualitas hitam di awal permainan. Kalau dilihat dari sini, kemungkinan Jiang Yu tereliminasi. Bukankah lebih besar dari Feng Tao? Tepat ketika saluran obrolan sedang ramai membicarakan hal ini. Situasi pertempuran di wilayahku sudah mengalami beberapa perubahan. Saat ini, 400 orang dari pihak Huoran telah tiba di bawah tembok. Mereka menemukan gerbang wilayahku. Sudah ditutup dengan batu bata. Melihat ini, orang-orang Huoran hanya bisa mengeluarkan palu dan menghancurkan tembok dengan gila-gilaan. Dalam situasi ini, 400 orang hanya bisa menumpuk di bawah tembok dan dipanen habis-habisan oleh menara panah di belakang tembok. Tidak hanya itu, setelah orang-orang itu memegang palu dengan kedua tangan, mereka hanya bisa meletakkan perisai mereka dan ditembak mati oleh panah tajam. Akibatnya, pihak Huoran mulai mengalami banyak korban. Huoran, kerugiannya terlalu besar, kata Mo Wenwu. Namun, Huoran tidak bergeming. Meskipun ini hanya wilayah tingkat 1, menyerang kota selalu menjadi hal yang sangat sulit sejak zaman dahulu. Jika ingin menduduki suatu tempat, bagaimana mungkin tidak ada pengorbanan? Tenang saja. Jangan lupakan keunggulan terbesar kita. Mereka memegang berbagai macam senjata untuk menyerang tembok, dan ada juga seorang jenderal kekar. Memegang palu besi besar. Setiap serangan dapat menyebabkan kerusakan yang cukup besar pada tembok. Di wilayah nomor 4399, aku berdiri di atas menara pengawas, menyaksikan medan perang di depan. Bagus, hitung waktu, Lubu seharusnya tiba. Sebenarnya, setelah melihat Huoran dan yang lainnya datang, aku sudah menyuruh orang menyelinap keluar dari sisi lain untuk mencari Lubu. Hanya saja aku khawatir Lubu akan ketahuan, jadi aku mengatur agar Lubu menunggu di hutan terdekat. 3 menit kemudian, disertai dengan suara gemuruh, tembok wilayahku. Tembok itu akhirnya runtuh, menciptakan celah. Huoran langsung bersemangat dan menyerang dengan paksa. Serbu, serbu, serbu masuk dan duduki markas utama, tangkap hidup-hidup Jiang Yu. Tapi saat itu juga, seorang jenderal tinggi tiba-tiba memimpin 50 pekerja dari sisi belakang Huoran. Orang itu adalah jenderal terhebat di 3 kerajaan, Lubu. Saat ini, Huoran menoleh untuk melihat, hehe. Ingin menyerang dari belakang? Benar-benar trik kecil. Mereka memiliki 400 orang. Di hadapan kekuatan ini, strategi apapun tidak ada artinya. Memikirkan hal ini, Huoran berteriak keras, semuanya, hati-hati di belakang, musuh datang. You Yating mendengar ini dan berkata dengan tenang, tidak apa-apa, aku akan menyuruh jenderalku menahan Lubu. Meskipun jenderalnya hanya berkualitas putih, Lubu juga berkualitas putih, jadi menahan Lubu untuk sementara waktu, seharusnya tidak ada masalah besar. Segera, Jenderal You Yating memimpin. Lebih dari 60 pekerja menghalangi jalan Lubu. Dia adalah seorang jenderal yang memegang tombak, terlihat sangat gagah berani. Dia menatap Lubu dan berteriak, aku, Zhao Tiesuan, hari ini datang untuk menemuimu. Tapi Lubu sama sekali tidak memperhatikannya, langsung memimpin 50 pekerja menyerbu ke arahnya. Aku tidak tertarik dengan nama orang kecil. Zhao Tiesuan mendengar ini dan langsung marah. Tapi Lubu menyerbu, mencoba menusuknya dengan tombak. Namun, gerakan Lubu lebih cepat dari Zhao Tiesuan. Lubu langsung menghindar seperti hantu, menghindari serangan tombak. Kemudian, dia memegang pedang dengan kedua tangan dan mengayunkannya ke depan. Sebuah cahaya pedang tajam melintas. Zhao Tiesuan hanya merasakan. Kekuatan besar menghantamnya. Detik berikutnya, tombaknya langsung terlempar. Orang itu juga terbang mundur bersamanya. Setelah berjuang selama beberapa detik, Zhao Tiesuan kehilangan nyawanya. Juga pada saat Zhao Tiesuan menghembuskan napas terakhirnya, sebuah pengumuman muncul di depan semua orang. Jenderal dari Lord You Yating. Zhao Tiesuan tewas dalam proses menyerang Lord Jiang Yu. Melihat hasil ini, baik Huoran maupun para lord yang menonton di saluran
Semua orang tertegun, mereka melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Ada apa ini? Jenderal Papan Putih Yao Yating, Zhao Tiesuan, dibunuh seketika oleh Jenderal Jiang Yu. Meskipun Zhao Tiesuan milik Yao Yating tidak terlalu kuat. Tetapi mereka berdua adalah Jenderal Papan Putih, tidak ada alasan untuk dibunuh seketika. Setelah Yao Yating bereaksi, dia mengeluarkan teriakan, "Tidak, Zhao Tiesuan." Satu-satunya jenderalnya, Zhao Tiesuan, telah mati. Pada saat yang sama, di saluran Liao Tian. Dibandingkan dengan keterkejutan Huoran dan yang lainnya, saat ini saluran Liao Tian terkejut dengan hal lain. Pengumuman, Jenderal Tuan Feng Tao, Yao Menghu, gugur dalam proses pertahanan. Baru saja, pengumuman kematian Jenderal Feng Tao tiba-tiba muncul. Hal ini mengejutkan banyak orang. Sial, Jenderal Feng Tao mati? Jenderal Feng Tao berkualitas hitam, keempat lawannya berwarna putih, dia masih tidak bisa mengalahkan mereka? Benar saja, taktik lautan manusia, bukan sembarang orang yang bisa menahannya. Kalau begitu, bukankah Jiang Yu lebih berbahaya? Karena melalui diskusi sebelumnya, sebuah kesimpulan tercapai. Yaitu, peluang Feng Tao untuk menang lebih tinggi daripada Jiang Yu. Tetapi meskipun demikian, Jenderal Feng Tao masih mati. Apakah Jiang Yu benar-benar akan gagal kali ini? Tepat pada saat ini, pengumuman lain muncul. Kembali meledakkan saluran Liao Tian, Jenderal Tuan Yao Yating, Zhao Tiesuan. Gugur dalam proses menyerang Tuan Jiang Yu. Sial, Jenderal Yao Yating mati? Apa yang terjadi? Keunggulan kekuatan tempur mereka berlima mutlak, bagaimana mungkin jenderal bisa mati? Jiang Yu hebat, Feng Tao tidak bisa menghentikan serangan, keempat jenderal papan putihnya. Tetapi Jiang Yu benar-benar bisa membunuh satu jenderal lawan, tidak heran dia adalah yang pertama di kelas. Dalam situasi seperti ini, dia bisa membunuh jenderal lawan, pasti taktiknya berperan. Pada saat ini, banyak tuan pemula terkejut, terutama dibandingkan dengan situasi pertempuran di pihak Feng Tao. Itu semakin menyoroti nilai dari pencapaian Jiang Yu ini, tetapi saluran Liao Tian segera berubah arah, jangan terlalu senang dulu, meskipun Jenderal Yao Yating mati. Tetapi Huoran dan yang lainnya masih memiliki 4 jenderal, 4 lawan 1, Jenderal Jiang Yu pasti tidak akan bisa menahannya. Ya, Jenderal Yao Yating hanya papan putih, jenderalnya mungkin. Kematian akibat menara pedang Jiang Yu karena kelalaian, tidak berarti Jiang Yu lebih unggul dalam pertempuran. Banyak yang masih meragukan Jiang Yu. Hanya Ling Hu yang mengerutkan kening. Seandainya para jenderal itu tahu, dia pasti sudah mengirim jenderalnya sendiri. Namun, jenderalnya adalah seorang jenderal sipil yang ahli dalam manajemen dan operasi, hampir tidak memiliki pengalaman bertempur. Saat ini, dia sama sekali tidak bisa membantu Jiang Yu. Di sisi lain, wilayah nomor 4399. Setelah membunuh Zhao Tiesuan, Lu Bu terus memimpin pasukannya menuju tembok kota Tanta. Huoran berkata dengan ekspresi yang sulit saat ini, jika ini terus berlanjut, itu tidak akan berhasil. Kita harus menghentikan Lu Bu itu. Yao Yating juga bergema dengan ekspresi membunuh. Benar, kalian harus membalaskan dendam jenderalku. Meskipun para penguasa ini, jenderal yang dilengkapi dengan jalur darat dapat dibangkitkan di altar, tetapi altar membutuhkan markas besar untuk naik level. Untuk dibangun pada level yang relatif tinggi, jadi begitu seorang jenderal pemula mati, dia bisa dikatakan benar-benar tidak berguna. Karena itu, kirim 2 jenderal, bahkan 2 tangan pun tak mampu melawan 4. Aku tidak percaya Lu Bu itu masih bisa menang. Huoran menggelengkan kepalanya, tidak pantas. Mengerahkan pasukan secara terburu-buru adalah tabu. Saat ini, Huoran berjaga-jaga dan langsung mengirim 4 jenderal sekaligus. Huoran adalah orang kedua di kelas, dia tahu betapa hebatnya Jiang Yu. Lu Bu ini tampak agak aneh saat ini. Mengirim 2 jenderal mungkin akan kalah, jadi dia langsung mengirim 4 jenderal. Jadi, termasuk Lu Bu milik Huoran. Keempat jenderal itu semua mundur dari wilayahku dan berbalik untuk menghadapi Lu Bu. Melihat 4 jenderal menghalangi jalan di depan. Lu Bu juga berhenti. Lu Bu adalah yang paling kuat di antara keempat jenderal ini, dia berteriak keras kepada Lu Bu. Laporkan namamu, aku tidak membunuh orang yang tidak bernama di bawah pedangku. Lu Bu mencibir ketika mendengar ini. Aku adalah Lu Bu, nama kehormatanku adalah Feng Xian, kalian berempat, maju bersama. Biarkan aku melihat apa yang membuatmu berani bertarung denganku. Lu Bu. Setelah Lu Bu selesai berbicara, dia berjalan maju dengan langkah besar. Sementara itu, 4 jenderal yang dipimpin oleh Lu Bu juga bersiap. Mereka mengenakan baju besi yang berbeda. Dengan momentum yang menggelegar, mereka menyerbu ke arah Lu Bu. Pertempuran akan segera terjadi. Terlihat Lu Bu menarik napas dalam-dalam. Sosoknya langsung menjadi tidak stabil. Pedang gandanya mengukir lintasan yang sangat misterius di udara. Suara ledakan udara yang tajam sering terdengar. Jenderal pertama yang menyerang memegang kapal perang besar. Dia meraung dan menyerbu ke arah Lu Bu. Namun, Lu Bu dengan kecepatan yang luar biasa, berputar ke belakangnya. Satu pedang menebas, susus.
Punggung jenderal ini langsung terluka. Sejumlah besar darah menyembur keluar, lalu ambruk ke tanah, mencari mati. Jenderal ahli nomor 2 pedangnya patah, segera mengayunkan pedang di tangannya menyerang Lubu. Namun Lubu bergerak lebih cepat, menghindar ke sisinya, dan menebas pedangnya hingga patah. Kemudian, dengan tangan kirinya, Lubu menebasnya hingga terpental. Jenderal Huang Tianba nomor 3 dan Jenderal Liu nomor 4. Terkejut melihat pemandangan itu, Lubu benar-benar membunuh 2 jenderal dalam sekejap mata. Kita serang bersama. Liu mengerti, menghadapi lawan seperti Lubu, mereka harus bekerja sama untuk memiliki harapan hidup. Maka mereka mengayunkan senjata mereka, melancarkan serangan yang lebih dahsyat ke arah Lubu. Namun Lubu sama sekali tidak terpengaruh. Sosok Lubu menari-nari di medan perang. Setiap serangan bagaikan kekuatan petir yang dahsyat, hanya dalam sekejap mata. Liu dan Huang Tianba juga ambruk ke tanah. Sampai saat ini, keempat jenderal musuh semuanya tergeletak di tanah. Melihat pemandangan ini, kelima orang Huaran tercengang. Seluruh proses tadi tidak sampai 2 menit. Dan dalam 2 menit itu, mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri jenderal bawahan mereka, dengan mudah dibantai di depan Lubu seperti orang-orangan sawah. Keterkejutan di hati mereka tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Mereka tidak pernah menyangka Lubu akan begitu kuat, membunuh 4 jenderal mereka berturut-turut. Namun dirinya sendiri sama sekali tidak terluka. Bagaimana mungkin ini adalah kekuatan jenderal biasa? Apakah Jiang Yu benar-benar tidak curang? Begitu saja, dengan terbunuhnya 4 jenderal mereka, sebuah pemberitahuan sistem juga muncul di saluran wilayah. Apa yang terjadi? 4 jenderal tewas berturut-turut, jika dihitung dengan Zhao Tiesuan dari You Yating. Maka kelima jenderal Huaran mereka semua sudah tewas. Ini terlalu keterlaluan. Apakah pertempuran Huaran mereka ini tidak akan kalah? Mereka memiliki total 400 orang. Para penguasa pemula di wilayah sekitar semuanya terkejut. Bersamaan dengan itu, di dekat wilayah nomor 4399, kelima orang Huaran mereka juga tersadar, harus dikatakan. Setelah melihat Liu dan 5 jenderal lainnya terbunuh, Mo Wenwu dan yang lainnya memiliki niat untuk mundur, karena jenderal mereka sudah mati. Dapat dikatakan bahwa mereka sudah tidak berguna. Sekarang mundur membawa sisa orang kembali untuk menjaga rumah, masih bisa bertahan. Jika mereka terus maju, sulit untuk memprediksi hasilnya. Tetapi Huaran tidak berencana untuk mundur. Saat ini matanya merah padam, tidak bisa, tidak boleh pergi. Jiang Yu membunuh jenderalku, aku harus mengeliminasinya, kalau tidak jenderal kita mati sia-sia. Beberapa orang lainnya saling pandang, apa yang dikatakan Huaran ada benarnya juga, tetapi kita sekarang hanya memiliki 300-an orang lebih. Apakah 300 orang ini benar-benar bisa menghadapi Lubu itu? Huaran berkata dengan dingin, seberapa hebat pun Jenderal Jiang Yu. Tidak mungkin juga mengalahkan 300 orang kami. Bagaimanapun, kekuatan tempur jenderal militer tetap terbatas. Sekalipun Jenderal Jiang Yu sangat hebat, perintah perekrutan paling banyak hanya bisa merekrut Jenderal Huang Ping. Dan seberapa tinggi pun kekuatan Jenderal Huang Ping, tidak mungkin mencapai level 90. Karena itu, mereka ber-300 orang pasti bisa membunuh Lubu. Dan jika kita mundur seperti ini, kita pasti harus membagi pasukan dan pulang. Begitu Jiang Yu datang menyerang dengan jenderalnya, menurutmu kita bisa bertahan? Sebuah kata tiba-tiba membangunkan orang dari mimpi. Langsung menyadarkan Mo Wenwu dan yang lainnya. Ya, sekarang mereka beberapa orang mengumpulkan pekerja kasar. Masih ada lebih dari 300 orang. Begitu mereka membagi pasukan dan pulang, masing-masing membawa 60 pekerja kasar dengan bingkai tangan. Bisakah mereka menahan serangan Jiang Yu? Jika demikian, ayo maju. Bagaimanapun, kita harus membunuh Lubu itu. Segera mereka mengumpulkan semua pekerja kasar yang memasuki wilayah 4399, memusatkan seluruh kekuatan untuk menghadapi Lubu. Sementara itu, Lubu saat ini berdiri di depan 300 orang ini seperti seekor harimau ganas. Lubu melihat pemandangan ini dan mencibir. Kalian ayam dan anjing berani menghalangi jalanku? Setelah Lubu selesai berbicara, dia menarik napas dalam-dalam. Tubuhnya seolah dikelilingi oleh aliran udara tak terlihat. Dia mengayunkan 2 pedangnya seperti 2 kilatan petir yang membelah langit, menerjang 300 pekerja kasar ini dengan kekuatan dahsyat. Pertempuran secara resmi dimulai, disertai dengan teriakan dari kedua belah pihak yang bercampur menjadi satu. Selanjutnya, setiap kali pedang Lubu berkilauan, disertai dengan raungan yang mengguncang bumi. Dan 50 pekerja kasar di belakangnya juga dengan tegas menyerbu ke arah musuh. Lebih dari 300 orang. Meskipun kekuatan mereka tidak sekuat Lubu, keberanian dan tekad mereka tidak goyah sedikit pun. Sebaliknya, pekerja kasar Huaran adalah gerombolan yang tidak terorganisir, musuh yang efektif. Tetapi di bawah serangan ganas Lubu dan 50 pekerja kasar, pertahanan mereka hancur dengan mudah seperti jerami yang tertiup angin kencang. 300 orang ini langsung tewas dan terluka lebih dari setengahnya. Melihat situasi ini, semua pekerja kasar Huaran yang tersisa panik, tanpa jenderal militer yang memimpin penyerangan. Moral mereka tidak sebaik pekerja kasar di pihakku. Apalagi di pihakku ada Lubu yang gagah berani. Jadi,
Pekerja kasar yang tersisa di pihak Huoran langsung membuang senjata mereka dan mulai melarikan diri. Melihat layar ini, Huoran dan yang lainnya tercengang. Bagus sekali, pekerja kasar mereka benar-benar melarikan diri. Bagaimana bisa begini? Para pekerja kasar semuanya melarikan diri. Lalu, bagaimana dengan mereka? Tetapi tidak peduli bagaimana Huoran dan yang lainnya berteriak, itu tidak berguna. Seiring dengan seratusan pekerja kasar yang melarikan diri kemana-mana, hasil pertempuran ini pun keluar. 300 orang Huoran dikalahkan dengan paksa oleh Lubu dan 50 pekerja kasar itu. Pada saat mereka dikalahkan, nada pemberitahuan juga terdengar di telinga semua penguasa pemula di wilayah sekitarnya. Ting, Lin Juhaili, Yang Weihan, Gao Peng, Ye Xuan mengumpulkan 300 orang untuk menyerang Lin Ju Feng Tao. Berhasil. Lin Ju Feng Tao gagal bertahan. Lin Ju Dinglin, Huoran, Kuo Wenwu, Yao Yaping, Zhang Zihan, Chen Zihao mengumpulkan 400 orang untuk menyerang Lin Ju Jiangyu. Gagal. Lin Ju Jiangyu berhasil bertahan. Ketika kedua pengumuman ini muncul di saluran, seketika meledak banyak sekali pesan. Bahkan Feng Tao pun tidak bisa mengalahkan 300 orang itu. Jiangyu benar-benar bisa mengalahkan 400 orang Huoran? Bercanda? Apakah benar tidak ada yang membantu Jiangyu? Bagaimana dia bisa mengalahkan 5 orang Huoran sendirian? Mengalahkan musuh dengan kekuatan 4 kali lipat, itu tidak mungkin terjadi dalam sejarah. Sepertinya kita masih ingin melihat Jiangyu, kekuatannya tersembunyi. Di sisi lain, di kawasan hutan nomor 4399, kami menang. Setelah mengalahkan lebih dari 300 buruh tani Huoran dan yang lainnya. Di medan perang, di mana-mana ada senjata dan perlengkapan yang dibuang oleh buruh tani musuh. Sementara para buruh tani yang dipimpin oleh Lubu bersorak kemenangan. Senyum kegembiraan dan kebahagiaan terpancar di wajah mereka. Saat ini, mereka seolah menjadi pahlawan seluruh medan perang. Sementara Huoran dan yang lainnya tampak linglung, satu persatu seperti kehilangan jiwa. Kami kalah. Huoran sepertinya tidak bisa menerima apa yang terjadi di depan matanya. Mereka membawa 5 jenderal. 400 buruh tani menyerang wilayah yang hanya memiliki 100 buruh tani, dan ternyata kalah. Kenapa bisa begini? Kenapa bisa begini? Tentu saja karena kalian tidak sebaik aku. Saat itu, suaraku terdengar dari tidak jauh. Setelah melihat Lubu mengalahkan musuh. Aku juga keluar dari wilayahku dan datang ke sini. Sementara di sampingku ada Lubu dan buruh tani yang tersisa. Melihat kemunculanku, Mo Wenwu dan beberapa orang lainnya langsung panik. Bagaimanapun juga, mereka sudah kalah dan tidak mampu melawanku. Tetapi begitu teringat bahwa ujian pendatang baru melarang pembunuhan, mereka sedikit lega. Nyawa mereka aman. Satu-satunya yang perlu dikhawatirkan adalah apakah mereka akan dieliminasi olehku. Huoran menatapku dengan marah. Jiangyu, kenapa jenderalmu begitu hebat? Mendengar itu, aku berkata dengan acuh tak acuh, mungkinkah kalian yang terlalu lemah? Singkatnya, kalian semua gagal dan dieliminasi olehku. Mendengar kata-kata ini, Yao Yating tiba-tiba berkata dengan malu-malu, tidak, Jiangyu, jangan eliminasi aku. Asalkan kamu tidak mengeliminasiku, aku bisa berbagi waktu berdua denganmu di markas besarmu. Ini benar-benar membuatku sedikit speechless. Yao Yating memang perempuan. Tetapi penampilannya sangat mengejutkan. Entah dari mana dia mendapatkan pose ini. Sementara Mo Wenwu berkata, Jiangyu, jangan eliminasi aku. Aku bisa memberimu sumber daya secara berkala. Hehe, baiklah. Kalian berlima jangan bicara omong kosong lagi. Ikut aku sekali. Adapun wilayahmu, aku akan secara pribadi merebutnya. Setelah mengatakan itu, aku menyuruh beberapa pekerja paksa menekan Huoranwu, lalu membawa Lubu dan sisanya. 30 pekerja paksa berangkat untuk merebut markas mereka. Tidak lama kemudian, aku menggeledah wilayah 5 orang satu persatu. Pertempuran barusan membuat mereka keluar semua, menyebabkan hanya beberapa pekerja paksa yang tersisa di markas mereka. Ditambah lagi, markas mereka tidak memiliki tembok yang utuh, jadi markas mereka dengan mudah direbut olehku. Tentu saja. Dalam pertempuran sebelumnya, banyak pekerja paksa melarikan diri kembali ke benua mereka masing-masing. Beberapa dari pekerja paksa ini akan memilih untuk melawan. Dalam situasi ini, aku akan menggunakan Huoranwu untuk mengancam mereka, memaksa mereka untuk menyerah. Pada saat yang sama, total 5 petunjuk muncul lagi di layar. Pemimpin Jiangyu merebut wilayah nomor 7693 milik pemimpin Huoran. Pemimpin Jiangyu memilih untuk menjarah dan mendapatkan banyak sumber daya. Pemimpin Jiangyu merebut wilayah nomor 15886 milik pemimpin Yao Yating. Pemimpin Jiangyu memilih menjarah dan mendapatkan banyak sumber daya. Saluran obrolan juga ramai lagi. Mungkinkah Jiangyu merebut wilayah kelima orang itu? Ngomong-ngomong, Jiangyu memilih untuk menjarah semuanya, tidak memilih merebut. Setelah merebut markas musuh, biasanya ada beberapa pilihan. 2 yang paling umum adalah merebut dan menjarah. Jika Anda memilih untuk merebut, maka wilayah ini secara resmi menjadi milik Anda.
Anda seolah-olah memiliki lebih banyak wilayah dan memperluas jangkauan pengaruh Anda. Tetapi jika Anda melakukan ini, tekanan pertahanan Anda akan meningkat. Jika Anda memiliki cukup banyak jenderal, tidak apa-apa, Anda dapat mengirim jenderal untuk bertahan. Tetapi pemula biasanya hanya memiliki satu jenderal awal. Jadi, pada saat ini, Anda juga dapat memilih untuk menjarah. Jika Anda memilih untuk menjarah, maka itu berarti Anda melepaskan wilayah yang baru saja direbut ini. Tetapi relatifnya, Anda dapat memperoleh sumber daya. Bangunan yang sudah dibangun di dalam wilayah dapat dibongkar, dan sebagian sumber daya akan dikembalikan. Ini juga alasan lain mengapa Huoran memilih untuk menyerangku. Sementara saat ini, setelah aku terus-menerus menjarah sumber daya dari 5 wilayah. Karena jumlah sumber daya yang terlalu banyak, aku langsung menyuruh para pekerja paksa untuk membangun kereta kayu di tempat, lalu mengangkut sumber daya kembali ke wilayahku. Sejujurnya, sumber dayanya terlalu banyak. Jika aku tidak membangun kereta kayu, aku benar-benar tidak bisa memikirkan cara yang lebih baik. Pergi mengirim sumber daya, tetapi ketika aku kembali ke wilayahku, mataku terpana oleh gunung sumber daya itu. Bangun. Aku segera meminta para mentorku menghitung. Kali ini, ditambah dengan sumber daya yang kumiliki, total sumber daya wilayahku saat ini adalah 4.093 unit kayu, 3.831 unit bahan makanan, 3.473 unit makanan, 3.370 unit biji besi, dan 1.988 unit penjepit, juga termasuk ratusan set peralatan putih. Dan sebanyak 120 mentor yang melayani. Mentor ini selamat setelah 400 mentor melarikan diri. Kemudian aku menangkap mereka hidup-hidup di wilayah mereka masing-masing. Sejujurnya, jumlahnya tidak sedikit, mengalahkan ratusan orang Huoran dengan 50 mentor. Tetapi aku juga kehilangan 20 mentor. Dan markas besarku akan segera naik level 2. Sudah waktunya untuk memikirkan tentang meningkatkan tenaga kerja. Baik di sini maupun di medan perang para dewa, populasi tidak muncul dari udara. Jika jumlah sumber daya yang luar biasa ini dilihat oleh orang lain, mereka pasti akan terkejut karena terlalu banyak. Dapat dikatakan bahwa mengembangkan wilayah secara normal jauh lebih rendah daripada menjarah kamp orang lain. Tetapi ini semua adalah wilayah dari 10 besar daftar peringkat. Jika itu orang lain, mungkin tidak akan mencapai efek seperti itu. Menjarah wilayah beberapa orang mungkin tidak sebaik menjarah kamp monster berukuran sedang. Bagus. Sumber daya ini akan disimpan setelah markas besar ditingkatkan. Untuk membangun fasilitas lain. Adapun 120 budak mentor, aku akan membujuk mereka perlahan. Siapapun yang tidak mau tinggal dan bergabung dengan wilayahku, langsung dipenggal. Di sisi lain, di SMA nomor 5, saat waktuku untuk naik ke universitas tingkat 2 semakin dekat, para guru di SMA nomor 5 juga terus-menerus merefresh halaman web Biro Administrasi Penguasa. Hanya dari sinilah mereka dapat memahami informasi tentang siswa. Di tanah percobaan pemula. Saat ini, Zhao Tianyi berkata, Guru Su, mengapa tidak menyiapkan lebih banyak pelajaran? Bagaimanapun, kita tidak dapat campur tangan bagaimana siswa tampil. Guru Su berpikir sejenak dan merasa apa yang dia katakan ada benarnya. Namun, dia tidak tahu bahwa Zhao Tianyi sedang mencibir gila-gilaan di dalam hatinya. Pohon yang lebih tinggi dari hutan akan roboh oleh angin. Jiang Yu, yang pertama di daftar sumber daya, pasti akan diincar oleh orang lain. Pada saat itu, dia mungkin akan ditargetkan dan dieliminasi. Namun, pada saat ini, seorang guru menerobos masuk ke pintu kantor. Para guru, ada berita buruk. 5 siswa yang dikembalikan dari portal sekolah kita. Apa? Guru Su terkejut. 5 siswa dikembalikan? Begitu banyak? Siapa 5 orang yang dikembalikan? Guru Su adalah Huoran, You Yating, Mo Wenwu, Zhang Zihan, Chen Zihao, Huo Luo. Seluruh guru di kantor berdiri. Bagaimana mungkin? Kelima orang ini adalah orang-orang yang berada di peringkat teratas kelas 3 SMA. Huoran selalu berada di peringkat kedua, dan You Yating serta yang lainnya juga sering mempertahankan peringkat 10 besar. Mereka berlima tersingkir sekaligus. Ini baru hari kedua dari ujian pendatang baru. Apa yang sebenarnya terjadi di tempat ujian pendatang baru? Kepala sekolah Huoran, Zhao Tianyi, tidak bisa duduk diam dan langsung keluar dari kantor. Guru-guru lain melihat ini dan mengikuti keluar. Dalam situasi saat ini, pasti terjadi sesuatu yang besar. Di lapangan sekolah menengah kelima, Zhao Tianyi dan sekelompok guru datang ke sini. Huoran, apakah kalian baik-baik saja? Apa yang terjadi pada kalian di tempat ujian pendatang baru? Siapa yang menyingkirkan kalian? Mendengar pertanyaan ini, Huoran tiba-tiba mendongak. Jiang Yu menyingkirkan kami. Begitu Huoran mengatakan ini, para guru terkejut. Jiang Yu menyingkirkan mereka? Apa maksudnya? Apa kau bilang Jiang Yu membawa jenderal bela diri putihnya dan menyerang wilayahmu? Namun, saat ini Huoran tiba-tiba terdiam. Guru Su melihat ini dan bertanya, Huoran, jelaskan dengan jelas apa yang sebenarnya terjadi.
Sementara Zhao Tianyi memelototi Guru Su. Guru Su, lihatlah siswa yang kau hasilkan. Mereka benar-benar membuat Huoran dan yang lainnya yang berprestasi bagus. Membuat penampilan sekolah kita tahun ini pasti akan sangat buruk. Guru Su berkata dengan tidak setuju setelah mendengar ini. Guru Zhao, mereka memang memiliki hubungan kompetitif satu sama lain. Apakah tidak apa-apa jika mereka tersingkir? Selain itu, bagaimana mereka tersingkir oleh Jiang Yu belum dijelaskan. Zhao Tianyi tampak marah ketika mendengar ini. Huoran, katakan, aku akan menegakkan keadilan untukmu. Apakah Jiang Yu khawatir dia tidak akan mendapatkan tempat pertama? Jadi dia bergabung dengan yang lain untuk menyerang kalian dan mengalahkan kalian satu persatu? Tapi Huoran masih terdiam. Kali ini Zhao Tianyi menjadi lebih kesal. Huoran, apa yang tidak berani kau katakan? Akhirnya, Mo Wenwu di samping tidak tahan lagi. Huoran mencari kami beberapa orang untuk bergabung, lalu bersama-sama menyerang wilayah Jiang Yu. Kami tidak menang. Dan disingkirkan oleh Jiang Yu. Apa? Zhao Tianyi ragu apakah dia salah dengar. Huoran pertama-tama bergabung dengan mereka beberapa orang untuk menyerang Jiang Yu. Begitu kata-kata ini keluar, guru-guru lain juga saling memandang. Apa-apaan ini? Huoran bergabung dengan mereka. Sampai di sini, mereka semua mengerti. Tetapi separuh akhir perkataan mereka tidak paham. Secara tiba-tiba 5 orang mereka tidak dapat mengalahkan Jiang Yu seorang. Sue pada masa ini juga tersenyum dingin. Guru Zhao, nampaknya Huoran yang pertama kali bergabung dengan orang lain. Wajah Zhao Tianyi kelihatan tidak senang. Dia tidak menghiraukan Sue, tetapi memandang Huoran. Apa yang kamu buat? Kamu berlima tidak dapat mengalahkan Jiang Yu seorang? Ya, Huoran menundukkan kepalanya dengan malu. Saat ini, para guru di tempat kejadian semuanya menunjukkan ekspresi terkejut. Apa yang kamu buat? Walaupun Jiang Yu berada di senarai sumber. Baris pertama mempunyai kelebihan utama. Tetapi tidak kira apa, tidak mungkin tidak dapat mengalahkan Jiang Yu seorang, kan? Di sisi lain, masa yang saya ada dengan 2 buku terakhir adalah kurang daripada setengah jam, dan pada masa ini, seorang tetamu yang tidak diundang muncul di luar wilayah nomor 4399, wilayah Jiang Yu, sepatutnya di sini. Seorang pemuda yang kelihatan agak malas menggaruk kepalanya, melihat peta di hadapannya, menunjukkan ekspresi sukar. Aduh, salahkan Lin Tua. Kesalahan yang dilakukan tahun lepas sebenarnya dilakukan sekali lagi tahun ini. Betul, orang yang datang adalah Han Zixuan. Walaupun senarai sumber telah diumumkan, kerja-kerja statistik senarai sumber juga tidak mempunyai sebarang kesilapan. Tetapi dalam semakan selepas itu, Han Zixuan mendapati bahwa wilayah seseorang di kawasan berdekatan nampaknya belum diperiksa, yaitu wilayah nomor 4399. Belakang tidak ditanda, secara logiknya ini sangat tidak normal, jika wilayah itu tidak diperiksa. Jadi siapa yang melaporkan data sumber? Oleh itu, hanya ada satu kemungkinan, orang itu lupa menandakannya. Tidak perlu dikatakan, Han Zixuan sudah tahu siapa yang melakukannya. Lin Jinyu dia melakukan masalah lama yang sama seperti tahun lepas. Tetapi keadaan semasa jauh lebih baik daripada tahun lepas, ketika itu dia mendapati bahwa dia tidak menandakannya sebelum senarai sumber keluar. Menyebabkan banyak pemeriksa tidak tahu wilayah mana yang telah diperiksanya, jadi mereka tergesa-gesa memeriksa semula. Tahun ini tidak mengapa, senarai sumber telah diumumkan, dia lupa menandakan hanya wilayah Jiang Yu. Han Zixuan hanya perlu menambahnya. Tetapi apabila Han Zixuan melihat ketua wilayah nomor 4399 adalah Jiang Yu, dia bercadang untuk pergi melihat sendiri, terutamanya karena Jiang Yu tidak sama dengan orang lain, dia juga baru melihat Jiang Yu mengalahkan. Pengumuman Huoran dan mereka, boleh dikatakan sangat mengejutkannya, sangat jarang berlaku untuk dapat menang dalam keadaan yang begitu sukar. Jadi dia bercadang untuk pergi melihat, tepat ketika Han Zixuan berpikir, saya sudah membawa lubu dan berpuluh-puluh buruh migran. Berjalan ke hadapannya. Anda? Mendengar itu, Han Zixuan mengeluarkan dokumen. Saya pemeriksa Han Zixuan. Ini membuatkan saya sangat selesa. Saya, bukankah saya sudah memeriksanya? Han Zixuan mengangguk. Aduh, kamu tidak tahu? Lin Jinyu dia lupakan. Saya hanya lalu dan datang untuk memeriksa dengan santai. Seharusnya tidak masalah, tentu saja tidak masalah. Meskipun aku tidak tahu kenapa ada pengawas kedua di sini, aku tidak terlalu peduli. Segera, Han Zixuan mengikutiku ke wilayah nomor 4399. Seketika, Han Zixuan terkejut. Bagaimana wilayahmu bisa seperti ini? Han Zixuan tidak menyangka saat ini. Baru hari kedua uji coba, wilayah Jiang Yu sudah dibangun sampai tingkat ini. Hanya menara saja sudah ada 12. Jumlah ini benar-benar menakjubkan. Dia melirik. Data yang akan dilaporkan. Sebelumnya dia melaporkan 9 tambah 3 menara. Tambahan 3 di belakang berarti. Begitu, pantas saja ada 12 menara. Dan ketika dia melewati tikungan, dia tiba-tiba melihat pemandangan yang mengejutkan. Apa-apaan dengan sumber daya yang berserakan di tanah ini? Di wilayah Jiang Yu, hampir tidak ada tempat yang memiliki kekuatan tempur, terutama di sini, di gudang.
Gudang tidak hanya penuh sesak, tetapi jalan antara gudang dan gudang juga dipenuhi dengan berbagai sumber daya. Kenapa kamu menumpuk begitu banyak sumber daya di sini? Han Zixuan berkata dengan ngeri. Jika sumber daya dibiarkan di luar terlalu lama, akan ada kerugian. Mendengar itu, aku berkata dengan sedikit malu, tidak mungkin, gudang tidak cukup untuk menampung semuanya. Aku hanya menaruhnya di sini sementara. Sumber daya ini semua aku dapatkan dari menjarah wilayah lain. Jumlahnya sangat besar. Bahkan jika ada 25 gudang di wilayahku, sulit untuk menampungnya. Jadi aku hanya bisa meletakkan sumber daya ini di tanah untuk sementara. Lagi pula, markasku akan segera ditingkatkan. Setelah markas ditingkatkan, aku akan segera menggunakan sumber daya untuk membangun. Dengan begitu, tidak akan ada masalah. Dan setelah markas ditingkatkan, gudang dasarku juga dapat ditingkatkan untuk menampung lebih banyak sumber daya. Dan Han Zixuan menatapku, sedikit tidak tahu harus berkata apa. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang mendapatkan begitu banyak sumber daya di hari kedua. Jangan-jangan Jiang Yu dari SMA nomor 5 akan bangkit dengan kuat tahun ini. Memikirkan hal ini, Han Zixuan memutuskan untuk memberitahu Jiang Yu beberapa informasi. Lagi pula, dia cukup mengagumi Jiang Yu. Apakah markasmu sudah mulai ditingkatkan? Sudah mulai. Bagus. Han Zixuan mengangguk. Tapi aku tetap harus memberitahumu. Di atas langit masih ada langit. Kami 10 pengawas ini hanya bertanggung jawab untuk kalian. Pengawas dari SMA nomor 5. Tapi terkadang ada informasi bahwa pengawas kekurangan tenaga. Saat ini, kami para pemeriksa akan sementara memberikan bantuan ke area yang kekurangan tenaga. Ini membuatku sedikit bingung. Mengapa Han Zixuan mengatakan ini padaku? Namun, Han Zixuan tidak memperhatikannya. Ekspresi bingungku, dia melanjutkan, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang SMA nomor 7? SMA nomor 7 itu kuat, juara kota Donghai setiap tahun. Biasanya lahir di SMA nomor 7, atau di SMA nomor 1 dan SMA nomor 3. Han Zixuan mengangguk. Kemarin aku pergi berpatroli, di area SMA nomor 7, di sebelah kalian. Mendengar ini, hatiku langsung menegang. Tempat uji coba pemula sangat luas, karena menampung jutaan penguasa pemula dari seluruh negeri. Namun, pembagiannya tidak sembarangan. Penguasa pemula dari setiap sekolah akan dibagi ke area yang sama. Area sekolah yang berbeda agak berjauhan, tapi hanya agak. Dengan perkembangan wilayah yang berkelanjutan, cepat atau lambat kedua belah pihak akan berhadapan langsung, dan saat itulah persaingan menjadi lebih sengit. Sementara itu, Han Zixuan melanjutkan, aku kebetulan berpatroli ke wilayah seseorang, Shen Wuming. Apakah kamu pernah mendengar tentang orang ini? Mendengar ini, ekspresiku menjadi serius, pernah dengar. Dia adalah siswa terbaik di SMA nomor 7, sejajar dengan Qin Siling dari SMA nomor 1 dan Huang Ziyuan dari SMA nomor 3. Dia adalah salah satu pesaing kuat untuk juara kota Donghai tahun ini. Han Zixuan mengangguk. Benar, dia adalah siswa terbaik di SMA nomor 7 tahun ini. Sepengetahuanku. Tidak lama setelah awal, dia mulai mengerjakan peningkatan markasnya. Kalau dihitung, dalam 1 jam lagi, markasnya seharusnya naik ke level 2. Mendengar ini, aku bingung. Dalam 1 jam lagi akan naik ke level 2? Ini adalah pesaing yang kuat. Saat ini, Han Zixuan menatapku. Wilayahmu sebenarnya sudah dibangun dengan baik, tapi masih sedikit lebih rendah darinya, jadi kamu harus mempercepat. Kukira kamu akan terlambat naik ke wilayah level 2 dibandingkan dia. Segera setelah kamu naik ke wilayah level 2, segera habiskan sumber daya ini untuk membangun. Hanya dengan begitu kamu bisa mengejarnya. Namun, sebelum Han Zixuan selesai berbicara, sebuah suara keras tiba-tiba terdengar di area tempat SMA nomor 5 berada. Ding dong, selamat kepada penguasa Jiang Yu yang berhasil meningkatkan wilayahnya ke level 2. Pada saat itu, Han Zixuan tertegun. Apa? Wilayah Jiang Yu telah ditingkatkan? Tingkat wilayah ditentukan oleh tingkat markas, yang berarti Han Zixuan dengan cepat berjalan menuju markasku. Tidak lama kemudian, dia akhirnya melihat markas Jiang Yu. Saat ini Han Zixuan tertegun, ternyata benar-benar naik level. Karena wilayah Jiang Yu dipenuhi sumber daya. Ditambah lagi terlalu banyak gudang di wilayah Jiang Yu, yang membuatnya tidak melihat markas Jiang Yu sedang dibangun. Sial, Jiang Yu bahkan lebih cepat dari Shen Wuming? Kalau begitu, bukankah ini berarti Jiang Yu sudah setara dengan Shen Wuming? Bahkan sedikit unggul? Apakah Jiang Yu sehebat itu? Pada saat yang sama, aku juga sangat menantikannya, melihat markas level 2 ini. Bagus sekali, akhirnya naik ke level 2. Tepat saat markas naik ke level 2. Aku juga menerima banyak pesan. Ding mulai sekarang. Kamu dapat membangun barak dasar dan fasilitas bintang lainnya, dan dapat meningkatkan fasilitas dasar ke level 2. Batas populasi wilayahmu meningkat menjadi 1.600. Dan wilayahmu memiliki peluang untuk menarik pengungsi, orang terlantar, atau penduduk lain untuk datang dan tinggal. Apakah ini manfaat naik ke level 2? Ada begitu banyak fasilitas yang perlu dibangun.
Dan banyak fasilitas yang sudah ada juga dapat ditingkatkan. Dia sudah tidak sabar untuk membangun. Itu, apakah ada hal lain yang ingin Anda sampaikan? Aku melihat ke arah Han Zishuan. Han Zishuan tersenyum dan melambaikan tangannya. Tidak apa-apa, silakan bekerja. Namun, sedetik kemudian, Han Zishuan sepertinya memikirkan sesuatu. Meskipun sekolah seharusnya sudah memberitahu kalian tentang proses dasar percobaan, tapi aku masih ingin mengingatkanmu. Setelah wilayah level 2 pertama muncul, sistem akan membuka daftar peringkat kemakmuran wilayah. Daftar peringkat ini akan diselesaikan pada pukul 0 hari ke-8 pembukaan. Peringkat pertama akan menjadi yang terbaik di seluruh sekolah, mendapatkan hadiah tambahan. Bahkan jika kalah dalam kompetisi kota selanjutnya, jaminan minimum tetaplah menjadi yang terbaik di sekolah. Tetap memenuhi syarat untuk dipindahkan ke medan perang antar dunia. Jadi, kamu harus memahami pentingnya daftar peringkat ini. Mendengar ini, aku mengangguk dengan serius. Aku tahu, aku akan berusaha keras untuk mendapatkan yang pertama. Setelah selesai berbicara, aku segera memanggil semua pekerja untuk mulai bekerja. Melihat layar ini, Han Zishuan juga menunjukkan ekspresi kagum. Ternyata bisa naik ke level 2 selangkah lebih maju dari Shen Wuming. Jiang Yu, anak muda, masa depanmu cerah. Sekarang akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. SMA pertama, ketiga, dan ketujuh pasti tidak menyangka bahwa SMA kelima memunculkan pesaing yang kuat. Memikirkan hal ini, dia memutuskan untuk menghubungi Lin Jinyu. Baru saja dikejutkan oleh pengumuman kenaikan level Jiang Yu, hampir melupakan masalah Lin Jinyu. Ternyata lupa mencentang. Aku harus mengeluh padanya dengan keras. Segera, Han Zishuan mengulurkan tangan dan menekan tombol panggilan. Di sisi lain, Lin Jinyu juga berada di area sebelah. Hanya saja dia tidak berada di SMA ke-7, melainkan di SMA ke-3. Dia sedang memeriksa wilayah siswa terbaik SMA ke-3 tahun ini, Huang Ziyuan. Dia secara konsisten berada di posisi pertama di antara siswa kelas 3 SMA, dan dianggap sebagai harapan terbesar SMA tersebut untuk meraih nilai tertinggi. Inspektur Lin. Bagaimana wilayahku? Huang Ziyuan secara pribadi menyambut Lin Jinyu, seorang wanita cantik, setelah melihat kedatangannya. Lin Jinyu mengangguk setelah mendengar itu. Tidak buruk, Huang Ziyuan. Sepertinya SMA 3 memang mengandalkanmu tahun ini. Ketika data kemakmuran wilayah dirilis, kamu seharusnya yang pertama di sekolahmu, kan? Huang Ziyuan tersenyum rendah hati. Terlalu berlebihan, sekolah kami penuh dengan ahli. Aku juga tidak berani mengatakan aku pasti akan mengungguli yang lain. Lin Jinyu melihat markas besar Huang Ziyuan yang masih dalam pembangunan. Waktumu untuk naik ke level 2 hampir sama dengan Jiang Yu. Jiang Yu, Huang Ziyuan mengerutkan kening. Dia mencari siswa SMA 3 di benaknya, tetapi tidak menemukan kesan apapun. Mungkinkah dari SMA 1 atau SMA 7? Tetapi dia juga belum pernah mendengarnya. Shen Wuming dari SMA 7 pernah dia dengar, Qin Silin dari SMA 1 juga pernah dia dengar. Hanya Jiang Yu ini yang belum pernah dia dengar. Lin Jinyu tersenyum dan berkata, wajar jika kamu tidak tahu. Dia adalah kuda hitam SMA 5 tahun ini. Wilayahmu seharusnya berada di level yang sama dengannya. Lin Jinyu baru saja akan melanjutkan. Tiba-tiba sebuah antarmuka panggilan muncul. Han Zishuan meneleponku. Mungkinkah ada sesuatu? Han Zishuan, ada apa? Kenapa kamu bertanya padaku ada apa? Sudah kubilang kamu ceroboh, kamu tidak percaya. Coba katakan padaku, sudahkah kamu memeriksa wilayah Jiang Yu? Mendengar ini, Lin Jinyu tidak panik. Tentu saja aku sudah memeriksanya. Kalau tidak, bagaimana daftar sumber daya itu bisa dibuat? Lalu kenapa kamu tidak memberi tanda centang di belakangnya? Kali ini, Lin Jinyu menunjukkan ekspresi malu. Kamu pasti salah lihat. Ini semua masalah kecil, asalkan tidak memengaruhi daftar. Kamu centang saja untukku. Siapa yang berani mencentang sembarangan untukmu? Ini ada tanggung jawabnya. Pokoknya aku sedang memeriksa wilayah Jiang Yu sekarang. Baru saja, wilayahnya naik ke level 2. Begitu kata-kata ini keluar, Lin Jinyu langsung kaget. Markas besar Jiang Yu naik level. Mengatakan ini, Lin Jinyu melirik markas besar Huang Ziyuan. Markas besar Huang Ziyuan belum naik level, tetapi sedetik kemudian. Ding dong, selamat kepada Tuan Tanah Huang Ziyuan, karena berhasil menaikkan level wilayahnya ke level 2. Wilayah Huang Ziyuan juga naik level. Han Zishuan mendengar suara pengumuman ini dan berkata, wilayahmu juga naik level? Huang Ziyuan sepertinya dari SMA 3, kan? Sementara Huang Ziyuan melihat antarmuka panggilan Lin Jinyu dan secara bertahap tenggelam dalam pikiran, dia baru saja mendengar informasi penting. Beberapa menit yang lalu, wilayah orang bernama Jiang Yu naik ke level 2, sementara dia baru sekarang naik ke level 2. Lebih cepat darinya? Ini sungguh luar biasa. Huang Ziyuan langsung menyipitkan mata. Jiang Yu menggelengkan kepala. Sepertinya tahun ini, lawannya tidak sedikit. Kemudian, dia membuka peta dan melihatnya. Area SMA kelima sepertinya tidak terlalu jauh dariku, tepat di sebelah. Jika begitu, Jiang Yu, biarkan aku melihat.
Apakah kamu benar-benar memiliki kemampuan untuk bersaing denganku? Area SMA kelima, setelah markas besarku naik ke level 2. Seluruh kanal obrolan area SMA kelima juga langsung ramai. Sial. Jiang Yu naik ke level 2? Aku ingat guru mengatakan bahwa siswa sekolah kita di tahun-tahun sebelumnya biasanya baru muncul pada pagi hari ketiga, atau malam hari kedua, untuk pertama kali naik ke level 2. Tetapi hari ini baru 4 jam berlalu. Dengan kata lain, Jiang Yu naik ke level 2 setidaknya 10 jam lebih awal. Jiang Yu memecahkan rekor sekolah kita. Rekor tercepat naik ke level 2 di SMA kelima adalah jam ke-6 di hari kedua. Tiba-tiba, sebuah pengumuman besar terdengar. Area pemula SMA kelima. Wilayah level 2 pertama telah muncul. Daftar peringkat kemakmuran wilayah akan diumumkan dalam 48 jam. Daftar peringkat ini akan dihitung sementara pada hari ke-8. Pada saat itu, peringkat area akan secara resmi ditentukan. Mohon para penguasa pemula untuk terus berusaha. Seketika, kanal menjadi ramai dan riuh. Datang juga, daftar peringkat kemakmuran akan segera hadir. Apakah ini masih perlu dibandingkan? Pasti Jiang Yu yang pertama. Belum tentu. Dari 15 jenderal yang direkrut Jiang Yu, ada beberapa orang yang merekrut jenderal sipil di awal permainan. Ini akan sangat menguntungkan bagi mereka. Jutaan penguasa pemula di seluruh negeri berpartisipasi dalam uji coba penguasa pemula. Ada 3 tahap utama. Tahap pertama adalah kompetisi area. Biasanya setiap sekolah akan dibagi menjadi area. Merebut tempat pertama di area ini. Maka, mereka dapat dijamin masuk ke medan perang para dewa. Kemudian, tahap pertama berakhir dan kompetisi tahap kedua secara resmi dimulai. Di area ini, mereka juga harus bersaing dengan pemain lain dari provinsi yang sama. Orang yang meraih tempat pertama adalah semacam valediktorian. Tentu saja, yang paling diperhatikan adalah tahap ketiga. Mereka yang berada di peringkat atas di tahap kedua dan wilayah mereka akan ditransfer ke tempat uji coba terakhir untuk kompetisi terakhir. Dan orang yang meraih tempat pertama kali ini adalah valediktorian nasional. Jika hanya orang yang menduduki peringkat pertama yang memenuhi syarat untuk pergi ke medan perang para dewa, maka tidak akan ada banyak orang yang bisa ditransfer. Jadi, selama mereka berada di peringkat atas di tahap pertama dan markas besar mereka tidak diduduki oleh orang lain, pada dasarnya mereka memenuhi syarat untuk pergi ke medan perang para dewa. Dan memenangkan valediktorian di tahap kedua dapat memperoleh investasi utama dari provinsi. Apalagi tahap ketiga, jadi jangan merasa aman hanya karena mendapat peringkat pertama di tahap pertama. Sebaiknya dapat investasi, agar awal di medan perang antar bangsa menjadi lebih nyaman. Saat ini, semua orang baru saja memulai, dan tahap pertama terutama membandingkan kemakmuran wilayah. Jadi jika merekrut jenderal sipil di awal, malah akan ada keuntungan tertentu. Tetapi bahkan jika merekrut jenderal militer di awal, selama jenderal militer itu cukup kuat, menjarah banyak sumber daya untuk pembangunan, kemakmuran wilayah juga tidak akan terlalu buruk. Saat ini, saya juga melihat pengumuman peringkat kemakmuran. 48 jam, yaitu 2 hari kemudian, maka target saya selanjutnya adalah memastikan untuk merebut peringkat pertama dalam daftar. Namun, meskipun Lubu kuat, bagaimanapun juga dia tidak pandai dalam manajemen dan pembangunan wilayah. Meskipun nilai saya nomor 1 di kelas, jika saya tidak salah ingat, ada 2 atau 3 mata pelajaran. Ling Hong tidak lebih lemah dari saya, misalnya mata kuliah mempercantik wilayah dan tata letak struktur. Nilai ujian Ling Hong sehari-hari tidak hanya tinggi, bahkan pernah meraih beberapa penghargaan tingkat nasional. Untungnya, saat ini kita tidak perlu mempercantik wilayah, jadi Ling Hong untuk sementara tidak bisa menunjukkan keunggulan dalam aspek ini. Tetapi jika dia bisa bertahan hingga tahap ketiga percobaan, maka kemampuannya akan memiliki kesempatan untuk bersinar. Karena pada tahap ketiga percobaan, pasti akan ada penilaian kompetisi kemegahan. Tetapi ada mata pelajaran yang dikuasai dan ada mata pelajaran yang tidak dikuasai. Selain konten terkait mempercantik, Ling Hong paling ahli dalam pengelolaan dan manajemen wilayah, sering mendapatkan nilai sempurna. Dan kemampuan pengelolaan dan manajemen penguasa sangat penting untuk kemakmuran wilayah. Ditambah lagi dia merekrut jenderal sipil kelas hitam di awal, untuk sementara waktu. Ling Hong bahkan menjadi orang yang paling mengancam bagi saya. Tapi untungnya saya sudah siap sejak lama. Sebelumnya, saya menangkap dari 5 orang Huoran. Lebih dari 120 pekerja migran. Selama saya bisa menyerap sebagian, maka jumlah pekerja migran saya bisa dengan mudah melampaui yang lain. Dengan begitu, efisiensi pengembangan Ling Hong masih tidak bisa menyusul. Saya tidak tahu bagaimana Lu Bu menginterogasi para pekerja migran yang ditangkap itu. Saya harap para pekerja migran yang mereka tangkap tidak keras kepala. Tepat pada saat ini, Lu Bu berjalan ke arah saya dengan langkah besar. Tuan, kelompok tahanan itu sudah selesai diinterogasi. Ada 82 orang yang bersedia bergabung dengan saya. Mendengar itu, saya langsung sangat gembira. 82 orang. Dengan begini, jumlah total pekerja migran di wilayah saya mencapai lebih dari 160 orang. Bagus sekali. Dengan begini,
Tenaga kerja di wilayah saya melebihi Ling Hong. Efisiensi konstruksi juga lebih tinggi dari yang lain. Jadi saya harus memanfaatkan kesempatan. Sementara menjadi yang pertama naik ke tingkat 2, saya harus menggulirkan bola salju dan membangun wilayah hingga jauh di depan. Selanjutnya, saya, yang memiliki cukup pekerja migran, mulai bekerja keras membangun. Saya pertama-tama memilih untuk membangun barak. Barak sangat penting bagi setiap penguasa baru. Mampu menghasilkan pasukan di awal atau tidak, semuanya tergantung pada barak. Meskipun yang dibangun saat ini hanyalah barak paling dasar, tetapi sudah bisa digunakan untuk melatih pekerja migran secara awal. Fungsi barak adalah untuk memajukan pekerja menjadi prajurit biasa. Dengan begitu, aku bisa dibilang telah memperoleh kekuatan dasar yang sebenarnya. Pekerja pada akhirnya bukanlah pasukan reguler. Selanjutnya aku hanya perlu menunggu pembangunan barak selesai, lalu membiarkan para pekerja berlatih di barak. Maka mereka bisa naik tingkat menjadi prajurit. Selain pekerja, aku juga mengubah nilai pengalaman yang telah dikumpulkan Lubu sebelumnya. Meningkatkannya ke level 2. Meskipun Lubu dideteksi sebagai kosong di dunia ini, atribut level 2-nya sangat mencengangkan. Mengalahkan lawan level 2 sama sekali bukan masalah. Selain itu, setelah naik ke level 2, Lubu juga membuka 2 keterampilan. Keterampilan 1, Raungan Perang. Lubu meraung dengan marah, meningkatkan kekuatan serangan dirinya sendiri dalam waktu singkat. Kecepatan gerakan dan tingkat kritikal. Keterampilan 2, Tarian Kacau. Saat memegang senjata panjang, setiap serangan Lubu akan membangkitkan aliran udara di sekitarnya. Membentuk badai yang kuat, memberikan kerusakan area ke musuh di sekitarnya. Jelas, keterampilan pertama bisa dia gunakan sendiri. Keterampilan kedua adalah keterampilan area, cocok untuk situasi dengan banyak musuh. Ini membuatku sangat senang. Dengan 2 keterampilan ini, bahkan jika ada kecelakaan saat melawan camp monster besar, atau ada yang datang mengganggu. Selama kedua keterampilan ini diaktifkan, tidak ada yang bisa menghalangi. Setelah membangun barak, aku hanya berencana untuk meningkatkan menara pedang, menara pengawal, dan tembok. Setelah ditingkatkan, menara pedang dasar akan menjadi menara pedang tingkat pemula, menara pengawal dasar menjadi menara pengawal tingkat pemula. Tembok juga menjadi tembok tingkat pemula, dan semua kinerja akan meningkat secara signifikan. Namun, karena menara pedang, jumlah menara pengawal dan tembok sangat banyak, sehingga sumber daya yang dihabiskan juga sangat besar. Tanpa diduga, markas yang naik ke level 2 membutuhkan begitu banyak sumber daya. Sudahlah. Sumber daya tidak bisa dihabiskan sekaligus. Tingkatkan sebagian menara pedang terlebih dahulu, sisanya nanti saja. Adapun ladang pertanian, jika ladang pertanian dibuka, maka pendapatan tambahan bisa diperoleh. Tetapi yang lebih penting saat ini adalah aku tidak ingin mengirim pekerja untuk membuka ladang pertanian, karena itu agak membuang-buang tenaga pekerja. Selain itu, ladang pertanian harus diatur beberapa orang untuk menjaganya. Begitu pekerja diizinkan membuka ladang pertanian. Orang-orang yang membuka ladang akan sulit ditarik keluar, kecuali aku menemukan tenaga kerja lain. Tapi saat ini, tidak ada penduduk di wilayahku. Memikirkan hal ini, aku mengerutkan kening. Populasi masih belum cukup banyak. Namun, pada saat ini, seseorang meniup trompet di menara pengawal. Aku menoleh. Aku melihat di ujung cakrawala, ada sekelompok pengungsi yang berjalan terhuyung-huyung. Wajah mereka dipenuhi kelelahan. Melihat ini, aku langsung menunjukkan ekspresi gembira. Bagus sekali, ada pengungsi yang datang. Ini adalah kesempatan bagus, meskipun tidak banyak pemuda kuat di antara para pengungsi ini, tetapi yang lainnya juga bisa berfungsi sebagai populasi wilayah, sehingga wilayah tersebut mulai memiliki penduduk. Dan setelah memiliki penduduk, lahan pertanian di wilayah itu dapat diserahkan kepada mereka untuk dikelola. Segera aku langsung keluar dari gerbang wilayah untuk menyambut mereka. Tak lama kemudian kelompok pengungsi ini tiba di hadapanku. Yang memimpin adalah seorang lelaki tua. Mungkin pemimpin para pengungsi ini. Tuan penguasa, saya kepala desa-desa Jiaojia. Sekelompok perampok datang ke desa, membakar, membunuh, dan menjarah. Kami tidak punya pilihan selain melarikan diri. Bisakah Anda memberi kami tempat tinggal yang cukup di sini? Mendengar ini, aku sangat senang. Tanpa diduga para pengungsi ini lebih cemas daripada diriku sendiri. Lalu aku dengan riang menjawab, tempat tinggal pasti tidak masalah, tetapi kalian datang tiba-tiba. Membangun rumah membutuhkan waktu. Jadi sebelum selesai dibangun, kalian hanya bisa menginap sementara di wilayahku. Ini tidak masalah, kami telah berkemah sepanjang jalan. Tidak masalah 1 atau 2 hari ini. Begitulah aku berhasil menerima sekelompok pengungsi. Kelompok pengungsi ini berjumlah lebih dari 140 orang. Di antaranya ada lebih dari 40 pemuda kuat. Aku mengubah semua pemuda kuat menjadi pekerja, berhasil meningkatkan jumlah pekerja di wilayah itu. Menjadi 200, aku semakin percaya diri untuk memperebutkan posisi pertama dalam daftar kemakmuran. Selanjutnya, aku mulai menyuruh para pekerja membangun rumah untuk para pengungsi. Meningkatkan batas populasi wilayah, meskipun hanya ada lebih dari 140 pengungsi, tetapi rumah yang perlu dibangun memang banyak.
Dan waktu yang dibutuhkan juga tidak singkat. Setelah menyelesaikan tugas membangun rumah penduduk, aku berencana untuk memperluas wilayah. Dengan peningkatan markas utama, bangunan yang dapat dibangun oleh markas utama tingkat 2 juga bertambah. Ruang di dalam tembok menjadi agak kurang. Jika ingin memperluas wilayah, tembok harus dipindahkan keluar. Ini juga merupakan biaya. Dan setelah tembok dipindahkan keluar, jumlah tembok tidak akan cukup. Jika demikian, aku harus membangun tembok lagi. Dengan begitu, aku menemukan bahwa sumber daya di tanganku hampir habis. Wilayah tingkat 2 memiliki konsumsi sumber daya yang menakutkan, aku menjarah wilayah 5 orang Huoran, dan ternyata langsung habis. Sepertinya aku harus menyerang camp besar. Di sekitar setiap penguasa pemula akan ada camp monster besar. Setelah barak selesai dibangun, aku akan menyuruh para pekerja pergi ke barak untuk berlatih, agar mereka menjadi tentara. Kemudian menyuruh Lubu membawa mereka untuk menyerang camp besar. Sebaiknya menjadi yang pertama menaklukkan camp besar, karena camp besar memiliki pahala pertempuran pertama. Ini akan memberikan bonus tambahan dari sistem, dan bonus ini sangat penting untuk pembangunan wilayah selanjutnya. Bahkan dapat dikatakan bahwa ini dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan dalam satu gerakan, jadi aku pasti akan memenangkan pertempuran pertama di camp monster besar. Namun, selama periode perkembangan saat ini, biarkan saja Lubu mengumpulkan sumber daya dari camp monster kecil dan menengah. Hanya saja, di sekitar wilayahku saat ini, camp monster kecil dan menengah tingkat 1 pada dasarnya sudah habis. Lubu hanya bisa pergi ke tempat yang lebih jauh untuk menjarah camp monster dengan tingkat yang relatif lebih tinggi. Misalnya, camp kecil dan menengah tingkat 2. Ketika di tingkat 1, Lubu dapat menghancurkan camp monster kecil tingkat 1 sendirian. Sekarang, Lubu tingkat 2 ditambah 2 keterampilan baru, menghancurkan camp monster kecil tingkat 2 seharusnya tidak menjadi masalah. Memikirkan ini, saya memutuskan untuk membiarkan Lubu pergi sendiri untuk membersihkan camp kecil tingkat 2 di sekitarnya. Feng Xian, dengarkan perintahku. Hancurkan camp kecil secepat mungkin dan pastikan keselamatanmu sendiri. Jika kamu tidak dapat mengalahkan mereka, kamu dapat mundur terlebih dahulu. Ya, tuanku. Setelah kata-kata itu diucapkan, Lubu membawa 10 orang dan buruh migran yang bertanggung jawab untuk mengangkut perbekalan. Mulai membersihkan camp kecil tingkat 2. Akibatnya, para penguasa baru di area ini juga menerima spam dari saluran area. Selamat kepada penguasa Jiangyu karena berhasil menduduki camp orang Caidang kecil tingkat 2. Selamat kepada penguasa Jiangyu karena berhasil menduduki camp orang Caidang kecil tingkat 2. Dalam waktu singkat 1 jam, Lubu telah berhasil menduduki 8 camp monster tingkat 2 berturut-turut. Diskusi di saluran area juga menjadi semakin intens dengan spam. Beberapa orang mengagumi kekuatanku. Sementara beberapa orang menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Tidak, ini, cepat dan terus serang camp monster. Jika kamu tidak cepat mengumpulkan sumber daya, aku khawatir kamu tidak akan dapat membangun apapun bahkan jika kamu naik ke tingkat 2. Dengan begitu, apalagi bersaing untuk daftar kemakmuran wilayah. Dengan cara ini, para penguasa baru di sekolah menengah kelima terjebak dalam kesibukan mengumpulkan sumber daya. Dan aku sangat senang melihat efisiensi Lubu yang begitu tinggi. Aku meminta orang menghitungnya. Baru 1 jam yang lalu. 8 camp yang diduduki Lubu membawakanku total 1.200 unit kayu, 960 unit makanan, 980 unit makanan, 880 unit biji besi, dan 670 unit dinding timbal. Pada saat yang sama, itu juga termasuk ratusan set peralatan putih. Meskipun pendapatan ini jauh lebih sedikit daripada menjarah wilayah lain, itu juga meredakan kebutuhan mendesakku. Tepat ketika aku berencana untuk memasukkan sumber daya ke dalam gudang, ditumpukan peralatan putih seperti bukit kecil itu, tiba-tiba ada sedikit cahaya hitam yang berkedip. Aku dengan cepat melangkah maju, mengambil peralatan hitam di depanku, dan memeriksa datanya. Nama senjata, tombak bayangan. Tingkat senjata, 2. Atribut senjata, tambahan serangan 12. Efek senjata. Kekuatan bayangan, serangan memiliki peluang tertentu untuk memicu efek bayangan, membuat penglihatan target kabur dalam waktu singkat. Meningkatkan tingkat penghindaran dan kecepatan gerakan karakter. Setelah melihatnya, saya juga sangat puas. Senjata hitam ini lumayan. Terlebih lagi, ini adalah tombak panjang, sangat cocok untuk Lubu. Memikirkan hal ini, aku melemparkan tombak panjang ini kepada Lubu. Lubu, gunakan dulu senjata ini. Lubu mengambilnya dan melihatnya, lalu berlutut dan bersujud. Terima kasih, Tuan. Selanjutnya, aku berencana untuk terus membiarkan Lubu menjarah camp monster. Hanya saja ada masalah, yaitu, camp monster kecil tingkat 2 yang relatif dekat dengan wilayah itu telah dimusnahkan oleh Lubu. Kecuali jika kita pergi ke tempat yang lebih jauh, pada dasarnya kita tidak dapat menemukan camp monster kecil tingkat 2. Sepertinya aku harus menyerang camp menengah tingkat 2. Aku menunggu beberapa saat dan melihat beberapa bangunan sederhana di wilayah itu. Sudah selesai dibangun. Minggong menunggu tanpa melakukan apapun, jadi aku mengumpulkan para Minggong ini.
Bersiap untuk pergi bersama Lubu untuk menyerang camp monster menengah tingkat 2. Berbeda dengan camp monster menengah tingkat 1. Jumlah monster di camp monster menengah tingkat 2 tidak banyak berubah, pada dasarnya di atas 100 ekor. Namun, karena setiap individu telah naik ke tingkat 2, tingkat kesulitan untuk menyerang seluruh camp juga meningkat tajam. Tidak lama kemudian, aku mengikuti Lubu keluar camp monster menengah. Lubu, bawa mereka bersamamu. Mendengar ini, Lubu langsung mencibir. Lubu berada di camp manusia serigala. Jumlah manusia serigala di camp sangat banyak. Melihat serangan Lubu, mereka membuang senjata mereka dan mengepung Lubu. Namun, Lubu tidak menunjukkan rasa takut. Sosoknya bergerak. Tombak bayangan menusuk seperti kilat, langsung menembus dada manusia serigala. Kemudian, dia melintas dengan cepat di antara kerumunan manusia serigala. Setiap kali tombak diayunkan, selalu merenggut nyawa manusia serigala. Meskipun jumlah manusia serigala sangat banyak. Namun, di bawah tombak Lubu, mereka tampak rentan. Seiring dengan serangan Lubu, ketika manusia serigala terakhir jatuh, Lubu masih memegang tombak bayangan, berdiri di tengah camp. Melihat adegan ini, bahkan aku sendiri pun terkejut. Apakah Lubu begitu kuat? Selanjutnya, aku membiarkan Lubu sendirian untuk menyerang camp menengah tingkat 2. Namun, aku tetap meninggalkan lebih dari 20 orang untuk Lubu. Orang-orang ini digunakan untuk menahan formasi. Pada saat yang sama, itu juga berfungsi untuk mengangkut sumber daya. Jadi selanjutnya, banyak orang melihat serangkaian pengumuman. Selamat kepada Lord Jiang Yu karena berhasil menduduki camp serigala kayu menengah tingkat 2. Selamat kepada Lord Jiang Yu karena berhasil menduduki camp serigala kayu menengah tingkat 2, tetapi pada saat yang sama mereka juga melihat serangan Lord Ju Yikun. Kegagalan camp serigala kayu menengah tingkat 2, silakan coba lagi. Lord Wu Wei menyerang dan menduduki. Kegagalan camp serigala kayu menengah tingkat 2, silakan coba lagi. Pada saat ini, banyak orang gempar, Ju Yikun juga terus mengutuk. Sial. Salah perhitungan. Buruh biasa tidak bisa mengalahkan monster ini. Setidaknya mereka harus naik level menjadi unit tingkat lanjut. Tidak mungkin. Berapa lama sejak Jiang Yu meningkatkan wilayah tingkat 2, barak militernya sepertinya belum dibangun. Mungkinkah dia tidak mengirim buruh untuk bertarung? Banyak orang merasa tidak percaya. Bagaimana Jiang Yu melakukannya? Bahkan jika kemampuannya sangat kuat, dia seharusnya tidak bisa menang dengan memerintahkan buruh, unit tingkat rendah. Ini terlalu keterlaluan. Mungkinkah bakat Jiang Yu terkait dengan unit? Misalnya, bakatnya dapat memperkuat unit? Banyak orang diam-diam berspekulasi, tetapi tidak peduli bagaimana mereka menebak, mereka hanya bisa melihat. Rangkaian petunjuk pengumuman Jiang Yu berikutnya sama dengan camp kecil tingkat 2 sebelumnya. Bahkan jika Jiang Yu mengalahkan camp menengah tingkat 2, efisiensinya juga sangat tinggi. Meskipun tidak lagi 8 camp per jam, tetapi ada juga 4 per jam. Dibandingkan dengan situasi di mana sebagian besar orang tidak bisa menang, kinerja Jiang Yu bisa dikatakan cukup mencengangkan. Namun, pada saat ini, meskipun sedikit lebih lambat dari Jiang Yu, dia juga yang kedua di dunia yang naik ke level 2. Jiang Yu, selanjutnya akan menjadi markasku. Hati-hati agar tidak kulampaui. Markasmu? Mengapa kau berpikir begitu? Aku pasti akan menjadi yang pertama menolak. Mengapa? Karena aku membuka kualitas hitam dari Wen Jiang. Selain itu, izinkan aku memberitahu kalian. Wilayahku saat ini memiliki 10 menara panah, 13 gudang, 4 menara pembakaran, dan 143 buruh. Apa? Lin Hong, kau terlalu keterlaluan. 10 menara panah, 13 gudang, berapa banyak sumber daya yang telah kau tumpuk, dan mengapa ada 143 buruh? Bukankah kau baru saja naik ke level 2? Sebenarnya, ini bukan masalah besar. Aku hanya beruntung. Aku baru saja menerima gelombang pengungsi ketika aku naik ke level 2, yang memberiku 43 buruh tambahan. Sial, kau sangat beruntung. Sekarang Jiang Yu terlambat. Dia mungkin tidak akan mendapatkan tempat pertama dalam kemakmuran.